Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan selamat datang kepada para penatua yang baru gabung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan teman-temannya dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1741, Serangan Peledak, subscribe Penatua. Angin dan energi kosmik ruang kosong mengelilingi Lin Feng. Matanya dipenuhi dengan kematian. Kekuatan Deva Marakalpa mengalir di tinjunya. Guntur dan energi kosmik kematian meledak. Memotong. Sebuah cahaya yang menakutkan bergerak ke arah Lin Feng tiba-tiba menekannya. Mati. Lin Feng siap, dia berteriak dengan marah dan energi kematian bergerak menuju musuhnya dengan kecepatan penuh. Bas. Lin Feng melompat ke depan, dan sinar muncul ki bersiul. Suasana bergetar hebat. Kekuatan Deva Marakalpa melesat menembus langit dengan kecepatan penuh dan menghancurkan energi musuh. Dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan, tetapi energinya dihancurkan. Kekuatan mengerikan mengelilinginya, dan darah memancar keluar. Wajah musuh Lin Feng menjadi pucat pasi, dan dia melarikan diri. Lin Feng mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika kamu mencoba untuk memblokir aku, kamu akan mati." Dia terus terbang, mengabaikan semua orang. Di universitas, Yu Wenhou dan yang lainnya menatap Lin Feng. Mereka terkejut dengan perilakunya. Dia sangat arogan, dengan kekuatan seperti itu, dia berani memprovokasi semua orang. Yu Wenhou mengamati. Aku tidak akan berpikir bahwa seorang kultivator seperti itu akan mengikuti ujian Universitas Champion. Dia sangat arogan, tapi dia jenius. Kita perlu membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya untuk memastikan, lanjutnya. Dia masih terdengar marah. Siapa yang mau pergi dan mencoba? Meskipun banyak orang terjebak di luar kastil, beberapa masih masuk. Beberapa puluh. Meskipun kami masih memiliki lebih banyak orang daripada mereka, berbahaya bagi kami untuk masuk. Petik 2. Memang, Yuan, kita baik untuk saat ini. Dua orang telah menjawabnya. Mereka tidak ingin berkelahi dan mereka berharap Yu Wenhou tidak akan mengirim mereka. Mereka datang sebagai penguji, mereka tidak ingin bertarung melawan kandidat, terutama jika mereka bisa dihina. Yu Wenhou menatap mereka dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Aku hanya ingin ujiannya sempurna. Karena kamu pikir itu tidak perlu, lalu mengapa tidak? Mari kita lakukan berbagai hal sesuai rencana. Kamu memilih seseorang yang ingin kamu lawan, lalu kamu pergi ke kerumunan, dan tidak peduli siapa yang menang. Setelah orang itu pergi ke lembah, mereka pasti akan menjadi siswa. Semakin banyak kita menyerang, semakin baik siswa yang kita ambil. Selebihnya, tidak ada keberatan. Petik 2. Di luar, Lin Feng tidak tahu tentang itu. Pada saat itu, dia sudah tiba di lokasi Huang Fulong. Pria muda yang menyerang Huang Fulong sangat kuat, setidaknya sekuat Tantai. Energi tergulung gelombang di udara. Huang Fulong dibombardir oleh musuhnya. Lin Feng tiba dan menggunakan kekuatan Deva Marakalpa serta energi kutukannya. Orang itu segera menyerah dan pergi. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Lin Feng. Lin Feng juga tidak mengejarnya, berkata kepada Huang Fulong, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," jawab Huang Fulong. "Ayo pergi dan temukan Tantai. Dia juga dalam kesulitan." Petik 2. Lin Feng mengangguk dan membawa Huang Fulong pergi. Tantai telah memilih jalur kebajikan di sukunya. Pengetahuan mereka tentang kedokteran mewakili pengetahuan yang luas dan beasiswa yang mendalam. Tantai sangat kuat, bahkan jika dia tidak mengakuinya. Bahkan melawan Dan Meng, dia tidak bisa mati. Pada saat itu, orang yang bertempur melawan Tantai tidak lemah, tetapi ia tidak bisa melukai Tantai. Karena itu, ketika dia melihat Lin Feng dan Huang Fulong tiba, dia tidak ragu untuk pergi. Tantai bersumpah dengan marah padanya. Dia berkata kepada Lin Feng, "Lin Feng, kamu bajingan." Dia ingin membalas dendam. Petik 2. Aku sengaja membuat mereka pergi. Ayo pergi. Kami tidak perlu peduli dengan orang-orang seperti itu, kata Lin Feng pada Tantai. Mereka bertiga dengan cepat pergi bersama. Namun, Lin Feng terkejut ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang lain yang menyerang mereka. Dia tidak mengerti. Beberapa orang pasti bisa bersaing dengan mereka. Lin Feng terkejut karena beberapa orang telah menyerang mereka, dan sekarang sudah berhenti. Setelah waktu yang lama, Lin Feng dan yang lainnya menemukan bahwa dunia kecil ditutup di sebelah kiri, dan di sebelah kanan adalah gunung yang tidak bisa dilintasi. Di depan, ada hutan yang terhubung ke langit. Mereka tidak bisa pergi seperti yang mereka inginkan. Beberapa suara siulan menyebar di udara, Lin Feng dan yang lainnya melihat seseorang dibombardir oleh seseorang di pegunungan, dan darah memercik. Mereka mengerutkan kening dan ekspresi wajah mereka berubah. "Lin Feng, itu tujuan kita," kata Huang Fulong pada Lin Feng. "Ujian sesungguhnya akan dimulai. Gunung itu adalah jalan keluar, tetapi keluar tidak akan semudah itu." Tantai menatap ke kejauhan. "Kita bisa menembus jalan kita," kata Lin Feng. Ekspresi wajahnya tampak tajam. "Lin Feng, ada terlalu banyak pembudidaya kuat di sini. Jika kita tidak bisa keluar bersama-sama, kamu bisa mencoba dan pergi sendiri, kita bisa mencoba lain kali," kata Tantai. "Jangan khawatir, kami bertiga akan keluar, aku bisa memimpin." Huang Fulong terluka. "Kamu, Tantai, bantu aku hancurkan lawan kami."
Ketika kita melihat seseorang, kita menghancurkannya. Lin Feng mulai berjalan ke depan. Matanya hitam pekat, dan dia tampak seperti iblis. Aliran 9 Netherworks tidak jelas muncul di belakangnya. Aku mengerti, kita bisa menghancurkan orang di jalan kita. Setuju Tantai, melepaskan singa Qi yang agresif. Dia tampak seperti binatang yang menakutkan. 3 teman berjalan maju, menghancurkan pohon, rumput, dan apapun di jalan mereka. Lin Feng melihat satu bayangan hitam di depan mereka, orang itu tampak seperti binatang buas. Bas, Lin Feng bergerak seperti angin, melepaskan kekuatan Deva Mara yang membombardir pembudidaya buas. Kultivator itu memandang Lin Feng dengan galak, tetapi ketika dia melihat sumber 9 Netherworks, dia dihipnotis, dan mulai tenggelam di mata Lin Feng. Dia juga mendengar 9 lagu Netherworks, iblis akan bergulung dalam gelombang ke arahnya, dan dia mulai berubah menjadi iblis. Saat itu, Kaisar Iblis telah menggunakan Demogorgon Seriatim Simfoni. Kamu di bawah kendali aku, teriak Lin Feng dengan marah. Dia melepaskan lebih banyak energi iblis. Pada saat yang sama, Tantai melepaskan lebih banyak energi singa. Tekad dan tubuh fisik musuh berada di bawah tekanan ekstrim. Ledakan. Pria itu membombardir atmosfer, tinjunya bertabrakan dengan tinju Tantai. Namun, dia didorong mundur dan mengerang dingin. Lin Feng semakin dekat dan melepaskan kehendak iblis, tapi dia tidak menyerang. Mereka mungkin akan bertarung lagi nanti. Yang lain tetap diam selama beberapa menit sebelum berkata, "Tolong, tuan-tuan." "Terima kasih banyak," kata Lin Feng, melihat yang lain. Tantai tersenyum menghargai. "Lin Feng, kamu kuat." "Jika ada yang menghentikan aku," kata Lin Feng. 3 teman bergerak maju, bertemu banyak pembudidaya yang kuat. Setiap kali Tantai tidak bisa melawan mereka, Lin Feng bertempur melawan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, pada saat itu, Lin Feng melihat 3 orang di depan mereka. Salah satu dari mereka memandang Lin Feng dan mengatakan kepadanya, "Dengan kekuatan kamu, jika kamu melanjutkan sendirian, kamu akan lulus ujian, tetapi jika kamu membawa 2 orang itu, kamu tidak akan lulus karena kami bertiga akan menyerang." Tantai dan Huang Fulong tercengang. Orang-orang itu sangat kuat. Jika mereka bergandengan tangan, maka mereka tidak mungkin dikalahkan. "Aku harap aku bisa menjadi mahasiswa di Universitas Champion, tetapi bersama teman-teman aku," kata Lin Feng melepaskan energi iblis. Mereka hampir selesai. Bab 1742, Siswa Baru, Subscribe Penatua. "Karena ini ujian, kamu harus mengandalkan kekuatan untuk lulus ujian, kamu tidak bisa mengajak temanmu," kata orang itu lagi. Energi yang mengerikan mengelilingi Lin Feng. "Aku tidak akan menunggu lama, karena kita di sini, kita akan menjadi siswa bersama." Lin Feng mengambil langkah ke depan, tanda muncul di sekelilingnya dan lampu emas muncul tidak jelas di bawah kaki Lin Feng. "Mantra tanda suci," pikir 3 pembudidaya, menatap Lin Feng. Tanda-tanda sucinya mengandung energi ruang kosong, dan tampak sangat kuat. Bas, Lin Feng maju selangkah, tanda bergerak ke arah lawan-lawannya dan terjalin. Orang-orang itu terpana, tanda-tanda suci itu kompleks. Lin Feng casting mantra penyebaran. "Pergi," kata Lin Feng, melompat ke depan. Sebuah pohon muncul dan dedaunan terbang ke segala arah. Cahaya kemasan menyerang atmosfer, sementara 3 pembudidaya mengerutkan kening. Lin Feng kuat, 3 orang itu sudah terjebak di ruang kosong. "Blokir!" Salah satu dari mereka berteriak dengan marah dan melepaskan energi yang bergerak menuju Huang Fulong di sebelah kiri Lin Feng. Dia membombardir atmosfer dan kuali emas yang menakutkan dan raksasa turun dari langit. Huang Fulong bisa merasakan tekanan darinya. Kuali berat, pedang tajam, kuali itu benar-benar perkasa. Tidak heran kultivator adalah mahasiswa Universitas Champion, pikir Huang Fulong. Nyanyian naga mulai menyebar di udara, dan gelombang Qi mengalir keluar. Pada saat yang sama, Lin Feng melompat ke depan, sejuta lampu emas muncul dan mengelilinginya, mengandung kekuatan kalpa kematian yang merusak. Seberapa cepat? Aku harus mengelak, berpikir bahwa kultivator yang kuat, takut menerima serangan. Lin Feng bangkit di udara saat kuali membombardir atmosfer, dan pada saat yang sama, Huang Fulong melepaskan naganya Qi. Tetapi pada akhirnya dia didorong menjauh dan mengerang kesakitan. Wajahnya pucat pasi. Seberapa kuat, pikir Lin Feng dengan menggigil. Anehnya, serangan itu membuat otot-ototnya bergetar. Namun, dia tidak berhenti bergerak, dan terus menyerang. Tantai juga diserang. Lampu emas mengelilingi Lin Feng, seolah-olah atmosfer akan meledak. Lin Feng menghilang, dan kemudian muncul kembali di depan summoner kuali. Dia melepaskan kekuatan kalpa yang terlihat seperti ular. Serangannya hampir sekuat kuali, tapi Lin Feng belum cukup kuat. Orang itu berbalik dan berteriak dengan marah padanya. "Mati!" teriak Lin Feng dengan marah, melepaskan kekuatan kutukan dan menghancurkan kemauan musuhnya. Energi kalpanya terlalu menindas, dan lawannya dipaksa pergi. Tantai bertarung melawan yang lain. Pertarungan itu juga sulit. Suasananya bergetar. Ketiga orang itu masih bertarung. Lin Feng memiliki serangan luar biasa, dan dia bergerak sangat cepat juga. "Dengan kekuatanmu, kamu sudah lulus ujian." Mengenai dia tidak buruk, tapi dia belum selesai, kata salah satu pemuji kepada Lin Feng dan Tantai. Pada akhirnya dia menatap Huang Fulong. Orang itu,
Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa bergabung dengan kita. Sangat penting untuk bepergian. Berlatih di dalam Universitas Champion adalah yang terbaik, dan aku ingin teman-teman aku mendapat manfaat dari kesempatan itu juga, desak Lin Feng. Tolong hanya bergerak, kamu tidak bisa menghentikan aku. Lin Feng mulai melepaskan banyak energi kosmik dengan cara yang mempesona. 3 pembudidaya tertegun, Lin Feng mengendalikan 7 macam energi kosmik. Jika kamu dapat menghancurkan serangan aku, maka kamu bisa pergi. Kata pembudidaya kuat yang memiliki kuali untuk Lin Feng. Baiklah, setuju Lin Feng, aku akan menghancurkan kualimu. Kita akan lihat, kultivator itu memadatkan kekuatannya, kuali kuno muncul di tangannya dan energi naik ke langit. Teknik ini adalah skill 9 celestial 9 besar. Jika kamu berhasil mempelajarinya di tingkat tinggi, kamu dapat menyerap kekuatan bumi dan langit dan mengubahnya menjadi ki yang menakutkan yang akan berubah menjadi 9 kuali. Ini mantra khusus dari Universitas Champion. Kultivator itu memberitahu Lin Feng. Lin Feng menatapnya dengan hormat. Universitas Champion mentransmisikan keterampilan kepada siswa mereka, luar biasa. Aku tidak akan menggunakan kekuatan eksternal, aku akan menggunakan kekuatan yang menjadi milikku, kata Lin Feng, melepaskan kekuatan Deva Marakalpa sebagai iblis, kematian, dan energi kosmik ruang kosong. Turun, teriak kultivator itu sekuat tenaga. Kuali turun dari langit dengan kecepatan penuh. Lin Feng membombardir atmosfer dan bergerak seperti angin. Dia bertabrakan dengan kuali, dampaknya menggantung di udara. Dia bisa merasakan energi dari kuali, seorang kaisar tingkat menengah bisa menghancurkannya. Aturan, Lin Feng berteriak dengan marah dan kuali tiba-tiba dikelilingi oleh tanda. Ledakan menyebar di udara, atmosfer berputar, dan kuali menghilang. Kedua orang itu mundur pada saat bersamaan. Pengguna kuali menggerakkan lengannya dan mulai tertawa seperti orang gila. Tubuh fisikmu sangat kuat, aku senang bertarung melawanmu. Terima kasih, mengangguk Lin Feng. Dia memandangi dua lainnya, mereka mengangguk setuju. Sepertinya kita tidak bisa memblokir kalian bertiga, karena dengan begitu, kamu bisa pergi. Terima kasih banyak, Lin Feng melambaikan tangannya, santai tersenyum, dan ketiga temannya melanjutkan langkah mereka. Ketika mereka lewat di depan orang yang memiliki kuali, dia berbicara, namaku Qin Wu. Lin Feng dan teman-temannya dengan cepat meninggalkan mereka. Yang lain memandang Qin Wu dan bertanya, Qin Wu, apa pendapatmu tentang Lin Feng? Dia dapat mengendalikan mantra penyebaran, kekuatannya besar, kemauannya besar, mantranya hebat, dia tahu beberapa energi kosmik, masa depannya akan luar biasa. Jawab Qin Wu, bahkan Putri Yuwen tidak sekuat Lin Feng. Universitas Surgawi memiliki juara, Universitas Champion tidak lemah, mereka akan memiliki champion segera. Semua orang berpikir bahwa Raja Jisang akan menjadi juara. Klub Jichang juga akan menjadi sangat kuat, pembicara lainnya mengajukan. Apakah kamu tidak merasa bahwa kamu dilahirkan pada waktu yang salah? Qin Wu tersenyum. Keempat universitas di kota suci bersaing sepanjang waktu, dan di dalam setiap universitas, orang-orang saling bersaing. Jichang dapat menindas banyak orang. Kaisar besar dan kaisar normal tidak bersaing. Karena Jichang, seolah-olah kita tidak ada. Tapi meski begitu, kita harus tetap positif dan tidak bisa membiarkan orang lain mempengaruhi kita. Petik 2. Kamu benar, kami tidak perlu membandingkan diri dengan klub Jichang. Hanya saja aku tidak suka Jichang's Club, kata pemuji itu dengan sedih. Dia keras kepala dan sulit diatur, dia gila, tetapi kompetisi ini sangat menakutkan di universitas. Hanya saja klub Jichang terlalu besar dan kuat. Mereka menindas siswa, tetapi universitas tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Dunia kultivasi seperti itu, orang harus bergantung pada diri mereka sendiri. Petik 2. Lin Feng dan yang lainnya terus berjalan ke depan, dan seperti yang diharapkan, tidak ada yang mencegah mereka lewat. Mereka telah lulus ujian. Ketika mereka tiba di ujung jalan, ada sebuah pintu. Itu pasti jalan keluar, Tantai maju dengan bersemangat. Lin Feng tersenyum. Orang ini sedang terburu-buru. Huang Fulong dan Tantai segera memasuki pintu. Lampu berkelap-kelip, Lin Feng mengikuti mereka, dan mereka semua berakhir di tempat umum yang luas. Hanya ada 2 orang di sana, mereka mungkin telah lulus ujian juga. Putri Yuwen dan pemuda itu dengan energi abadi. Yuwen Jing menatap Lin Feng dan teman-temannya, terkejut melihat mereka. Bab 1743, Ruang Siswa, Subscribe Penatua. Yuwen Jing tidak berpikir bahwa Lin Feng akan lulus ujian. Kamu di sini, secara mengejutkan, kata Yuwen Jing dingin. Bukankah Yuwen membunuh orang itu? Lin Feng meliriknya dengan tenang, dan kemudian menatap pemuda itu dengan kekuatan abadi. Hanya ada 2 orang, Universitas Champion tidak mudah untuk masuk, tidak heran mahasiswanya sangat kuat. Ketika Yuwen Jing memperhatikan bahwa Lin Feng pada dasarnya memecatnya, dia tampak sangat marah. Putri Yuwen, apakah kamu selalu begitu kasar? Kata Lin Feng kepada Yuwen Jing. Dia tersenyum dengan cara yang dingin dan menjawab, tidak ada yang pernah mengatakan kepada aku bahwa aku kasar. Aku baru saja melakukannya, jawab Lin Feng ringan. Di sekitar mereka, Ki dingin muncul. Bas, pada saat itu, seseorang muncul di antara mereka. Tantai tercengang dan berkata, kamu bajingan.
Orang itu mengenakan jubah hitam, dialah yang telah merusak lengan Tantai. Dia memandang semua orang dengan dingin dan berkata, itu ujian, sekarang kami lulus jadi mari kita lupakan apa yang terjadi selama itu. Kamu sangat kejam, dengus Tantai. Dia tidak bisa membalas dendam sekarang. Yang mulia, kamu di sini juga, kata pendatang baru kepada pemuda itu dengan kekuatan abadi. Pemuda itu mengangguk kembali. Bulan San. Zuyan. Namaku Tantai, kami sekarang murid, sembur Tantai, berseri-seri pada kedua orang itu. Tidak ada yang pergi, mereka semua terus menunggu. Setelah menunggu sebentar, tidak ada orang lain yang muncul di sana, jadi mereka menyadari bahwa mungkin hanya mereka yang lulus ujian. Mari kita berjalan-jalan dan melihatnya. Seru Tantai, dia tidak bisa menunggu lagi. Meskipun Universitas Champion adalah sebuah universitas, itu terlihat seperti sebuah kerajaan, itu sangat besar. Keempat universitas itu hampir merupakan dunia tersendiri. Pintu masuk adalah pintu masuk ke dunia kecil. Beberapa orang di sini, Lin Feng berbicara. Di kejauhan, sekelompok orang muncul. Memimpin mereka adalah Yu Wenho, dan Meng berjalan di belakangnya. Putri, kata Yu Wenho mengangguk pada Yu Wenjing. Tolong, ikut denganku. Baiklah, Yu Wenjing setuju. Tantai meliriknya, ekspresinya mencibir. Itu diskriminasi. Huff. Dan Meng mendengus dingin dan menatap Lin Feng dan yang lainnya. Ikuti aku. Mereka semua mengikuti Yu Wenho. Dengan sangat cepat, mereka melihat daerah raksasa dengan gunung, air terjun, dan sebagainya. Ki memenuhi udara dengan gelombang lembut. Pemandangannya spektakuler, dan Ki terasa sangat menyenangkan. Sempurna untuk jiwa dan roh. Tempat ini luar biasa bagi para pembudidaya, kata Bulan San. Berlatih di air dan pegunungan selalu lebih baik. Itu adalah aula siswa biasa. Aku akan menunjukkan kepada kamu tempat baru kamu, kata Dan Meng kepada grup. Dia berkata kepada Bulan San dan Zuyan, kalian berdua bisa memilih wilayah di mana kamu ingin tinggal. Universitas Champion sangat besar sehingga siswa dapat hidup sendiri di medan raksasa, senyum Tantai. Bulan San dan Zuyan memilih tempat. Oh dan omong-omong, pintu yang kamu lewati setelah ujian bukanlah pintu utama. Kamu semua membutuhkan kartu champion untuk melewati pintu, mereka tidak terbuka untuk umum. Juga, banyak tempat di sini memerlukan kartu champion. Aku akan membuat mereka segera, kata Dan Meng kepada dua siswa baru, yang mengangguk dan berjalan ke wilayah pribadi mereka. Mereka tidak memasuki tempat tinggal mereka, menunggu untuk melihat di mana Lin Feng dan yang lainnya akan pergi. Dan Meng membawa Lin Feng dan yang lainnya ke tempat tinggal lain, yang tampak tua dan jompo. Dia berkata kepada Lin Feng dan teman-temannya, kami tidak punya ruang lagi. Kamu bisa tinggal sementara di sini. Petik 2. Apa? Tantai memandang Dan Meng dengan dingin. Kami bertiga di satu tempat. Kamu menyalahgunakan kekuatan kamu untuk membalas dendam pribadi kamu, kata Huang Fulong dengan tenang. Hidup bersama di satu tempat tinggal bukan masalah bagi mereka. Meskipun kediaman itu sudah tua, itu masih lebih baik daripada tinggal di luar. Namun, mereka sangat marah karena perilaku Dan Meng, dia jelas membalas dendam. Aku membantumu menemukan tempat tinggal dan kamu berani tidak sopan. Awasi kata-katamu, dengus Dan Meng dengan sedih. Aku sudah berada di Universitas Champion selama bertahun-tahun. Meskipun kami tidak menerima banyak siswa baru, kami masih merekrut siswa setiap 3 bulan, dan selalu seperti itu. Saat ini tidak ada ruang yang cukup, apa yang harus aku lakukan? Membuat orang lain meninggalkan tempat tinggal mereka. Petik 2. Lin Feng dan teman-temannya telah membunuh Sang Yu, itu hanya awal bagi mereka. Sang Jun pergi untuk sementara waktu, tetapi jika dia tahu bahwa mereka telah membunuh Sang Yu, situasinya tidak akan sama. Meskipun Lin Feng dan yang lainnya berbakat, di Universitas Champion, semua orang berbakat. Lin Feng telah menyinggung Yu Wenjing dan membunuh Sang Yu, dia juga menyinggung Dan Meng. Situasi tidak cerah baginya. Tantai tampak marah, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Feng berbicara terlebih dahulu. Terima kasih telah melakukan upaya, Yang Mulia. Selama kamu menyadarinya dan mengakuinya, itu baik-baik saja, jawab Dan Meng, tersenyum dingin. Dia kemudian berbalik dan pergi. Setelah beberapa detik, dia berbalik dan berkata kepada Lin Feng dan yang lainnya. Selain itu, kamu tidak seharusnya menjadi siswa di sini. Bajingan, kata Tantai melepaskan bestial Qi saat dia melihat pemeriksa pergi. Dia ingin membunuh Dan Meng. Tidak perlu terburu-buru, kami sekarang adalah mahasiswa di Universitas Champion. Kita harus mematuhi aturan. Lagi pula, dia tidak mengatakan apa-apa kepada kita. Jika kita menyinggung perasaannya, itu bisa berdampak buruk bagi kita, Lin Feng mengingatkan Tantai dan Huang Fulong. Mereka berdua mengangguk dan mencoba untuk tenang. Mereka masih berpikir bahwa Dan Meng adalah bajingan. Mereka bertiga berjalan berkeliling. Penggarap tidak benar-benar peduli tentang memiliki rumah mewah sebenarnya, dan tempat tidur juga tidak penting. Masalahnya adalah bahwa Tantai merasa terhina. Sekelompok orang datang ke pendatang baru. Lebih banyak pemuji. Qin Wu berada di kelompok orang. Dia memandang Bulan San dan Zuyan dan bertanya, apakah itu kediamanmu? Memang, jawab Bulan San sambil tersenyum. Jika ada masalah, kamu bisa datang dan bertanya kepada aku. Ngomong-ngomong, di mana 3 orang lainnya?
Qin Wu bertanya kepada dua pendatang baru. Bulan San menatap ke kejauhan dan menunjuk. Kurasa mereka ada di sana. Apa? Qin Wu mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang menugaskanmu tempat tinggal? Namanya Dan Meng, Bulan San mengingat dengan linglung. Tidak heran, mata Qin Wu berkedip, apakah dia sudah memberimu kartu champion? Dia bilang dia akan melakukannya, Bulan San mengerutkan kening, dia merasakan sesuatu yang cerdik sedang terjadi. Huff, Qin Wu mengerang dengan marah, dan memberitahu mereka. Mereka sudah punya kartu, mari kita pergi dan melihat Lin Feng dan yang lainnya. Petik 2. Baiklah, Bulan San mengerutkan kening. Mereka sudah punya kartu, dan Meng telah berbohong kepada mereka. Mereka harus banyak belajar. Bab 1744, Aula Juara, Subscribe Penatua. Meskipun Lin Feng sudah berada di kamarnya, dia merasakan bahwa Qin Wu dan beberapa orang semakin dekat, jadi dia keluar lagi dan menyapa mereka. Lin Feng. Qin Wu menatap Lin Feng dan berkata, dan Meng membuat kalian bertiga tinggal di rumah yang sama. Memang, Lin Feng mengangguk. Dan Meng pergi terlalu jauh. Qin Wu tampak marah. Ada banyak rumah kosong. Dan Meng dan yang lainnya adalah penguji, tetapi mereka juga bertugas membimbing siswa baru. Membuat Lin Feng dan dua orang lainnya tinggal di tempat yang sama itu konyol. Ketika dia memberi kita kartu juara kita, kuharap dia akan memberi kita penjelasan yang bagus. Tantai bergemuruh. Qin Wu menggelengkan kepalanya, kartu champion sudah siap, dia ingin membuat masalah. Apa? Tantai tampak marah lagi, dia ingin mengancam kita, apakah dia tidak berani memberi kami kartu? Petik 2. Lin Feng mengerutkan kening dan bertanya, apakah tidak ada peraturan di universitas? Aturannya tidak ketat, kamu harus mengandalkan diri sendiri di sini. Meskipun ini adalah universitas, persaingannya bahkan lebih buruk daripada di dunia luar karena universitas tidak peduli dengan status sosial kamu. Tentu saja, menjadi dari keluarga yang sangat kaya dan kuat dari kota suci dapat membantu, seperti halnya Putri Yuan, misalnya. Kamu mungkin sudah mengerti itu. Petik 2. Ada siswa baru cukup sering, setiap 3 bulan, sehingga administrasi memungkinkan fakultas yang berbeda mengurus hal-hal itu. Kali ini, klub Jichang berhasil ujian, dan Yuan Ho khususnya. Dia memiliki kartu dan mengendalikannya. Petik 2. Huff, aku tidak ingin kartu lagi, kata Huang Fulong dengan sedih. Kamu tidak bisa, kamu harus punya kartu champion. Kamu tidak akan dapat kembali dari luar jika kamu tidak memilikinya. Aula Juara juga membutuhkan kartu. Kamu membutuhkan kartu. Qin Wu memberitahu mereka dengan tegas. Kamu baru saja tiba sehingga kamu tidak tahu banyak tentang universitas. Aku akan mengajak kamu berkeliling dan memberitahu kamu lebih banyak tentang tempat ini. Petik 2. Terima kasih banyak, kata Lin Feng apresiatif. Klub Jichang adalah klub yang kuat di Universitas Champion. Yuan Ho, dan Meng dan yang lainnya adalah anggota klub Jichang. Qin Wu ingin membantu Lin Feng dan yang lainnya. Tidak dibutuhkan. Jika aku tidak mengagumi kamu untuk kekuatan kamu, aku tidak akan membantu. Qin Wu tersenyum dengan sepenuh hati. Pada saat itu, seseorang datang. Lin Feng tampak terkejut. Dia tahu tidak ada orang di Universitas Champion, tetapi orang itu tampaknya datang untuk mereka. Siapa itu? Kamu adalah siswa baru, kan? Pendatang baru berkata kepada Lin Feng dan yang lainnya dengan dingin. Memang, bisakah kamu memperkenalkan diri kamu, Yang Mulia? Tanya Bulan San acuh tak acuh. Dan Meng memberitahuku untuk memberitahumu bahwa dia tidak bisa datang. Jika kamu ingin kartu champion kamu, kamu harus pergi ke kediamannya, kata orang itu. Kemudian, dia pergi lagi. Lin Feng dan yang lainnya terpana. Seperti yang dikatakan Qin Wu, dan Meng berusaha menimbulkan masalah, dia tidak ingin memberi mereka kartu champion. Jangan marah, klub Jichang selalu agresif. Ini bukan pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Hal serupa terjadi di masa lalu ketika klub Jichang mengelola ujian. Bahkan jika kamu pergi dan meminta kartu champion kamu, aku ragu dia akan memberikannya kepada kamu, Qin Wu memberitahu mereka dengan masam. Klub Jichang selalu seperti itu, sepertinya. Bisakah kita membunuh orang di Universitas Champion? Lin Feng bertanya tiba-tiba. Qin Wu terkejut, menanyakan pertanyaan seperti itu agak aneh. Lin Feng sepertinya terlalu impulsif kadang-kadang. Kamu sebagian besar bebas di sini, tetapi masih ada beberapa aturan. Kamu tidak dapat membunuh orang dari fakultas yang sama dengan kamu. Jika kamu benar-benar ingin membunuh seseorang, kamu harus menandatangani kontrak dengan mereka dan menyetujui pertempuran sampai mati. Jika kamu tidak memiliki dokumen seperti itu dan membunuh seseorang, universitas mungkin geram, kata Qin Wu. Universitas berbeda dari dunia luar. Jika kamu bisa membunuh orang seperti yang kamu inginkan, itu akan terlalu kacau. Bayangkan jika kamu benar-benar kuat dan seseorang mencari seseorang yang lebih kuat untuk membunuh kamu. Situasi akan merosot dengan cepat. Selain itu, bayangkan jika siswa dari keluarga kaya dari kota suci terbunuh, situasinya akan semakin menakutkan. Petik 2. Baiklah, kata Lin Feng, memahami masalahnya. Universitas telah ada sejak lama, dan keluarga kaya dari kota suci mengirim anak-anak mereka ke sana. Yuan Jing dan Yuan Ho adalah contoh yang baik. Mari kita berjalan dan mengobrol pada saat yang sama, kata Qin Wu, naik ke udara.
Lin Feng dan yang lainnya mengikuti. Kita tidak bisa membunuh, tetapi pertempuran tidak bisa dihindari, aku pikir, Bulan San berbicara. Tentu saja. Jika kamu tidak berjuang, lalu apa gunanya universitas? Selama kamu tidak membunuh orang, tidak masalah, tersenyum Qin Wu. Beberapa orang kuat dapat menindas orang lain dengan cara itu. Kultivasi adalah tentang terus-menerus melampaui orang lain. Pertempuran terjadi sepanjang waktu, itu normal. Pada saat itu, Lin Feng dan kelompok mulai melihat semakin banyak orang. Universitas telah ada sejak lama, jadi ada banyak pembudidaya kuat di sana. Lin Feng menyadari bahwa ruang siswa tidak berpenghuni dibandingkan dengan tempat lain. Bisakah kamu melihat istana di sana? Qin Wu tersenyum acuh dan menunjuk. Gedung itu dikelilingi oleh awan. Betapa agungnya, kata Tantai sambil menghela nafas. Istana itu sangat besar. Itu adalah Champion Hall, siswa harus pergi ke sana, dan mereka membutuhkan kartu champion mereka untuk masuk. Dengan kartu biasa, kamu hanya bisa pergi ke lantai pertama. Dan kamu pasti sudah menebak apa yang bisa kamu temukan di dalam keterampilan, mantra, teknik, mantra penyebaran, tanda suci, senjata, dan sebagainya. Ini memberi kamu akses ke kekuatan yang mencakup semua. Sangat besar. Tentu saja, hal terbaik ada di lantai atas. Aku menerima 9 kuali Celestial Key Skill dari Champion Hall. Yang kamu gunakan untuk melawan aku? Tanya Bulan San. Memang, Qin Wu mengangguk. Di lantai berapa? Tanya Zuyan. Dia juga berperang melawan Qin Wu. The Nine Cauldrons Celestial Key Skill sangat kuat dan meledak. Lantai 9, jawab Qin Wu. Lantai 9, Zuyan mengerutkan kening. Kamu mengatakan itu dengan kartu champion biasa kamu hanya bisa pergi ke lantai dasar, jadi apa prasyarat untuk sampai ke lantai 9? Aku akan membawamu ke suatu tempat dan kamu akan mengerti, kata Qin Wu kepada mereka. Kemudian, mereka terus bergerak maju. Lin Feng dan yang lainnya skeptis, tetapi tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan. Mereka terus berjalan, dan segera Lin Feng melihat gunung, dengan air terjun keluar dari gua di lerengnya. Di atas gua, ada surat yang ditulis dengan cat emas. Istana Juara. Mata Lin Feng dan yang lainnya berbinar. Juara, Lin Feng akrab dengan kata itu. 3 hari sebelum mengikuti ujian Universitas Champion, dia pergi ke Universitas Dewa Surgawi bersama Jun Moshi dan melihat Ying Cheng sang juara. Champions, dalam jargon siswa, dikaitkan dengan menjadi sangat kuat dan mulia. Bagi universitas, itu berarti kemuliaan, kehormatan, dan reputasi yang luar biasa. Orang-orang masuk dan keluar istana dengan bebas. Qin Wu melanjutkan ke depan. Ikut aku. Lin Feng melintasi air terjun dan pergi ke istana di gua. Ada air di mana-mana, berkelip-kelip seperti ribuan kristal. Di dalam istana, ada 3 dinding dengan banyak kata yang tertulis di atasnya. Juara Zan, juara Ao, juara Tian Yuan, juara Shen Xiang, Lin Feng dan yang lainnya membaca kata-kata. Mereka semua adalah juara kuno. Ada pengantar singkat di bawah masing-masing nama. Yang di atas adalah pendiri Universitas Champion. Dia bangga, keras kepala dan sulit diatur, tetapi dia pergi ke klan naga untuk membunuh orang dan kembali, mengejutkan banyak orang. Semua champions ini telah membuat kagum seluruh wilayah. Kamu tahu tentang champions, kan? Qin Wu bertanya kepada mereka semua. Iya nih, aku bahkan pernah bertemu Ying Cheng, dan aku pernah ke Universitas Dewa Surgawi. Aku telah melihat lempengan batu dan tahu sedikit tentang sejarah champions, jawab Lin Feng. Universitas juara sama, semua orang itu adalah juara. Kami tidak lagi menulis nama-nama juara di sini kecuali mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Qin Wu memberitahu mereka dengan hormat. Mencapai sesuatu yang luar biasa. 4 universitas di kota suci telah mendidik jutaan jenius. Banyak dari mereka tidak menjadi terkenal, tetapi banyak dari mereka juga telah membuat kagum seluruh dunia. Semua champions telah mencapai hal-hal luar biasa dan telah menjadi terkenal di seluruh dunia, lanjutnya. Banyak pembudidaya luar biasa telah belajar di kota suci di universitas. Universitas-universitas di kota suci menikmati reputasi yang luar biasa. Bab 1745, Daftar Peringkat. Aku ingin tahu kapan namaku akan ada dalam daftar, Tantai terkekeh, tertawa keras dan dengan sepenuh hati. Jantung Lin Feng berdetak lebih cepat. Dia bersemangat. Untuk menjadi juara, orang harus berpikir seperti juara. Kultivasi adalah proses langkah demi langkah. Itu membutuhkan kerja keras. Lin Feng membaca seluruh daftar di depannya dan kemudian melihat 2 dinding lain yang ditutupi dengan daftar. Semua nama diukir dengan indah. Daftar di sebelah kiri hanya memiliki 1 kolom dan yang di sebelah kanan memiliki 3 kolom. Ji Chang, Lin Feng melihat nama-nama dan di bagian paling atas, ada nama Ji Chang. Apakah itu nama siswa? Tanya Lin Feng. Dia penasaran. Memang, juara yang telah mencapai hal-hal besar memiliki nama mereka terukir di sini. Di sisi kiri, ada sekitar 100 orang, mereka adalah yang terbaik, mereka memiliki potensi untuk menjadi juara. Setelah dipilih, mereka dapat mengikuti ujian, Qin Wu membenarkan. Semua orang mengangguk. Mereka mengerti, daftar di sebelah kiri adalah untuk calon juara. Dan di sebelah kanan,
itu juga daftar, tetapi perbedaan antara tingkat budidaya orang jelas pada daftar itu, kaisar tingkat rendah, kaisar tingkat menengah dan kaisar tingkat tinggi. Itu sebabnya daftar itu dibagi menjadi 3, lanjut Qin Wu. Persaingan di Universitas Champion sangat ketat. Semua orang dapat berada di salah satu daftar itu. Kamu bertanya kepada aku mengapa aku bisa pergi ke lantai 9. Justru karena alasan itu, aku 29 di daftar, aku bisa menjadi juara. Aku mendapatkan kartu juara tingkat 9, jadi aku bisa pergi ke lantai 9. Petik 2. Daftar menentukan jenis kartu juara yang kamu dapatkan. Kultivator yang lebih kuat mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Mata Huang Fulong berkelip-kelip dengan antusias. Dia ingin melihat namanya di daftar. Qin Wu, ke-29 dalam daftar. Aku pasti akan mendapat peringkat lebih baik daripada kamu di beberapa titik. Sesumbar Tantai, menggaruk kepalanya dan tertawa. Ada tetua dan siswa di istana ini. Siswa dapat menjadi sangat kuat di universitas, pikir Lin Feng. Istana itu adalah tempat yang aneh. Bahkan jika dia tidak sekuat beberapa pembudidaya dalam daftar, dia masih merasa bersemangat. Siswa di sini semua adalah pembudidaya yang luar biasa. Semua orang bermimpi memiliki nama mereka terukir di daftar. Orang-orang dalam daftar itu luar biasa, pikir Bulan San. Bahkan jika dua nama bertepatan, itu baik-baik saja, tetapi mereka yang memiliki potensi untuk menjadi juara jarang terjadi dan mungkin sangat kuat. Sepertinya aku meremehkan keempat universitas. Qin Wu luar biasa kuat. Yang mengejutkan, dia berada di urutan ke-29 dalam daftar, dan ada ratusan kaisar dalam daftar. Ada berapa banyak saat ini? Tanya Zuyan. Dia penasaran. Aku tidak tahu, banyak. Tidak semua orang bisa berlatih kultivasi dengan sangat cepat. Bahkan kaisar tingkat rendah yang sangat berbakat pun membutuhkan 10, 20, atau bahkan 30 tahun untuk menjadi kaisar tingkat menengah, terkadang bahkan lebih lama. Dan bagi kaisar tingkat menengah untuk menjadi kaisar tingkat tinggi, bahkan lebih sulit untuk mengatakannya. Karena itu, ada banyak jenius di 4 universitas di kota suci. Setengah dari para pembudidaya yang luar biasa itu telah membuat kagum seluruh dunia dan para pembudidaya terbaik dari 3 kota utama biasanya belajar di universitas, jawab Qin Wu sambil berpikir. Klan monarki dan kuno yang kaya selalu mengirim anak-anak mereka ke universitas. Qin Wu telah menjelaskan segalanya kepada semua orang. Lin Feng mengerti dengan sempurna. Universitas-universitas itu terkenal, sehingga semakin banyak pembudidaya yang kuat belajar di universitas, sehingga mereka juga menjadi semakin besar. Bagaimana dengan kaisar besar? Tidak ada dalam daftar, tanya Lin Feng. Ayo kita keluar untuk bicara, jawab Qin Wu, dan mereka meninggalkan gua. Tidak ada daftar untuk kaisar besar di sini, tetapi di kota suci, ada 2 daftar, satu untuk kaisar besar dan satu untuk kaisar normal. Leluhur telah membuat 2 daftar itu. Mereka menyelenggarakan kompetisi besar di kota suci dengan kaisar dan kaisar yang hebat. Mereka yang mengalahkan kaisar dan kaisar agung mungkin ada dalam daftar, kata Qin Wu kepada mereka. Semua orang mengerti. Banyak orang juga menyukai penanam yang lebih kuat dan menantang hanya untuk mengevaluasi kekuatan mereka, bukan hanya untuk ketenaran. Jadi jika aku mengalahkanmu, apakah aku akan menggantikanmu dalam daftar? Tanya Lin Feng. Qin Wu memutar matanya dan berkata, sangat jarang bagi siswa baru masuk dalam daftar secepat itu, tetapi kamu benar. Jika kamu mengalahkan aku, maka kamu akan menggantikan aku di daftar, aku akan berada di peringkat ke-30 dan semua orang di bawah aku akan kehilangan satu posisi di peringkat. Tidak peduli siapa yang baru ada dalam daftar, jika kamu sudah ada dalam daftar, kamu harus terus maju untuk tetap di sana dan bergerak maju. Petik 2. Lihat. Qin Wu telah membawa mereka ke beberapa gunung dan sungai. Ada istana yang tergantung di langit, tetapi itu tampak seperti ilusi. Beberapa pembudidaya luar biasa dari zaman kuno tinggal di sana di pegunungan Celestial. Mereka tampaknya memiliki istana sendiri, tetapi aku belum pernah ke sana. Hanya mereka yang juara yang bisa pergi ke sana. Beberapa dari para kultivator yang kuat itu juga kadang-kadang merekrut murid, tetapi jika kamu bukan seorang juara, kamu tidak punya peluang. Kamu harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat menggunakan apa yang ditawarkan universitas. Petik 2. Aku pikir kamu ingin pergi dan melihat, kata Tantai kepada Qin Wu, bertepuk tangan dan tertawa. Tentu saja, sangat sedikit orang yang bisa pergi ke sana, kata Qin Wu. Mata Tantai berbinar, aku ingin tahu apa perbedaan antara guru-guru itu dan yang lainnya. Para tetua kuno adalah kaisar agung, atau bahkan guru kaisar agung. Ini adalah status tertentu, kamu melihat tempat itu di seberang pegunungan langit. Qin Wu bertanya kepada mereka, menatap ke kejauhan. Luas dan sunyi, seluruh dunia. Kita hidup di bagian tengah Universitas Champion tetapi di sekitar kita, ada banyak hal yang diciptakan oleh para leluhur. Mereka juga meninggalkan banyak hal di sana untuk dipelajari generasi muda. Jika kamu tertarik dan punya waktu, kamu bisa pergi dan melihat di beberapa titik. Dan juga, ada tempat yang bahkan lebih penting. Hanya ingat tempat itu untuk masa depan, mari kita pergi dan melihat yang ini. Itu disebut Edict Palace, pusat berita. Misalnya, kamu dapat membaca tentang sisa-sisa sejarah baru yang telah ditemukan, atau benda berharga. Petik 2. Berkat berita itu, Universitas Champion dapat tetap diperbarui, pikir Lin Feng, tersenyum pada dirinya sendiri. Memang,
Tempat itu tampak menarik. Ayo kembali, kamu membutuhkan kartu juara kamu, kata Qin Wu. Setelah kembali, suasananya menjadi sangat hidup, karena seorang siswa baru menantang seorang kultivator yang kuat yang namanya ada dalam daftar. Bab 1746, penanam kuat di depan pintu, subscribe Penatua. Seorang siswa baru, Qin Wu tercengang, dia memandang Lin Feng dan yang lainnya. Dia tampak termenung. Yu Wenjing, atau seorang kaisar tingkat rendah. Lin Feng dan Qin Wu saling melirik. Qin Wu menyeringai, ayo dan lihat. Memang, Lin Feng juga ingin tahu. Hanya mereka yang namanya ada dalam daftar yang bisa mendapatkan kartu champion yang lebih baik. Lin Feng ingin pergi ke lantai yang lebih baik dari Champion Hall, jadi dia harus mengganti seseorang yang ada di daftar. Orang-orang yang ada dalam daftar tidak dapat menolak tantangan. Itu adalah aturan di Universitas Champion, jika aku lebih kuat dari kamu, maka aku memiliki hak untuk menggantikan kamu. Universitas Champion mendukung perilaku semacam itu. Selain itu, ada banyak orang dalam daftar, jadi ada lebih banyak orang untuk ditantang, dan tingkat kultivasi mereka ditunjukkan secara terbuka. Itu pasti Yu Wenjing, tipe pertempuran kaisar tingkat rendah, bisik Qin Wu. Kelompok itu terus berlari. Seperti yang diharapkan, ada dua orang di panggung pertempuran. Salah satunya mengenakan jubah putih dan biru, anggun dengan ki yang luar biasa. Yang lain adalah wanita yang cantik dan tampak bangga, Yu Wenjing. Yu Wenjing bertarung melawanku selama ujian. Dia bisa mengalahkan aku. Klan Yuwen sangat kuat, ini adalah kota suci kuno dari kota suci. Dan orang yang ditantang Yu Wenjing adalah yang ke-30 dalam daftar, jadi tepat setelah aku. Namanya adalah Long Yuan, dia segera menantang yang ke-30. Itu mengejutkan, bisik Qin Wu. Pedang akan, Lin Feng terkejut, Yu Wenjing melepaskan pedang, dan pedang muncul. Universitas Champion memiliki aturan, untuk bertarung melawan orang-orang yang ada dalam daftar, siswa tidak dapat menggunakan senjata. Long Yuan melepaskan energi gelap yang naik di udara dan berubah menjadi piring hitam pekat berisi kekuatan yang menakutkan. Long Yuan memiliki tipe tubuh yang luar biasa karena semangatnya, ia dapat memodifikasi kekuatan. Dia tahu dua macam energi kosmik, bumi dan evolusi. Serangannya eksplosif. Serangannya tidak lebih lemah dari keterampilan Ki Celestial 9 belangku. Dia ke-30 dan aku ke-29, jadi jika kita bertarung pertempuran akan sangat rumit. Petik 2. Ketika Qin Wu selesai berbicara, keduanya di atas panggung sudah mulai berkelahi. Langit dan bumi bergetar, sebuah istana raksasa muncul, mungkin bisa membunuh Yu Wenjing. Namun, pedang Yu Wenjing akan terus naik ke langit. Angin kencang mulai bertiup, benang-benang energi pedang menyerbu keutuhan, itu sedingin es dan tampak seperti salju yang tajam. Yu Wenjing memadatkan pedangnya dengan 4 jenis energi, dia juga memahami banyak energi kosmik yang berbeda. Dia tahu 4 jenis energi. Lin Feng terkejut, pedang itu mengandung 4 jenis energi kosmik, api, air, angin, dan salju. Serangan pedangnya tampak hebat, seorang wanita cantik melakukan serangan yang indah. Meskipun dia tercela, dia cukup kuat, pikir Huang Fulong, menonton Yu Wenjing. Serangan Long Yuan ditindas. Dia mengerti bagaimana memadukan energi kosmik dengan cukup baik. Tidak buruk, dia cukup kuat. Dia pasti akan berakhir dalam daftar, kata Qin Wu ketika dia melihat kekuatan Yu Wenjing. Dia terkejut. Selama ujian, sepertinya Yu Wenjing tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Long Yuan sudah menggunakan rohnya, dia akan kalah, pikir Lin Feng. Roh Long Yuan adalah cahaya putih yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia dapat memodifikasi kekuatan fisik dan imaterial karena tubuhnya yang spesial. Ketika menembus lapisan Huang Qi, energi muslihat evolusinya telah berubah menjadi energi kosmik. Long Yuan melepaskan semangatnya dan kekuatannya tiba-tiba menjadi meledak. Serangan pedang Yu Wenjing didorong mundur dan pukulan batu Long Yuan memblokir serangan pedang. Four Seasons Absolute Sword, teriak sebuah suara dengan marah. Tiba-tiba, suasana mulai berubah dengan sangat cepat dan misterius, seperti 4 musim. Itu mulai menghujani energi pedang lagi. Serangan Yu Wenjing benar-benar indah. Ledakan, suara mengerikan menyebar di udara. Cahaya menyilaukan melesat di langit dan lampu menyebar. Kedua pejuang itu jauh dari satu sama lain lagi. Long Yuan berdarah dan wajahnya pucat. Aku tidak akan berpikir bahwa seorang siswa baru bisa sekuat itu. Aku tersesat. Kamu bisa pergi ke istana juara dan mendapatkan kartu juara yang lebih baik, kata Long Yuan kepada Yu Wenjing. Dia sama sekali tidak terlihat kecewa. Ada banyak jenius di Universitas Champion. Kehilangan itu normal. Siswa baru jarang yang sekuat itu, tetapi itu terjadi. Yu Wenjing telah menggunakan Long Yuan untuk membuktikan betapa kuatnya dia, itu agak menyedihkan, tapi itu hidup. Yu Wenjing bergerak dengan kecepatan penuh menuju istana juara. Daftar itu harus diubah. Yu Wenjing adalah putri klannya. Dia cantik dan kuat, tidak buruk. Aku berharap dia bisa menjadi gadis aku, berbicara seorang pemuda yang tertawa. Kamu harus mengatakan itu di depan Yu Wenjing. Seseorang di sebelahnya menggoda pistol. Dia sekarang ke-30 dalam daftar, dia mungkin yang terkuat dari semua kaisar tingkat rendah baru. Belum tentu. Aku pernah mendengar tentang 2 siswa baru yang sangat kuat dan yang telah berperang melawan Yu Wenjing. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi jika itu benar, maka mereka setidaknya harus sekuat dia.
Petik 2. Lin Feng, kamu masih belum mendapatkan kartu champion kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Qin Wu, tersenyum padanya. Karena Dan Meng menyuruh kita untuk pergi dan mengambilnya, maka kita akan pergi, aku pikir, kata Lin Feng. Di mana Dan Meng? Aku akan membawamu ke sana, jawab Qin Wu. Qin Wu, tidak perlu, itu terlalu merepotkan untukmu, kata Lin Feng, dia sudah sangat berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuk mereka. Dan Meng dan Yu Wenho adalah teman, mereka juga anggota klub Jichang, Lin Feng tidak ingin Qin Wu terlibat. Itu bagian dari tugas aku, jawab Qin Wu tegas. Dia tidak keberatan. Dengan demikian, dia melanjutkan dan membawa Lin Feng dan yang lainnya ke tempat lain. Setelah waktu yang singkat, mereka tiba di atas sekelompok istana. Itu adalah istana tempat Dan Meng tinggal, kata Qin Wu menunjuk ke salah satu bangunan. Seberapa besar? Apa itu Qi? Dia memiliki istana yang luar biasa dan dia membuat kita bertiga hidup bersama. Tantai sangat marah dan melepaskan Qi yang mulai bersiul di udara. Ayo curi istananya, geram Huang Fulong dengan marah. Mata Lin Feng berbinar saat dia berteriak, Dan Meng, keluar. Dan Meng, keluar. Suaranya bergema di mana-mana. Beberapa orang bangkit di udara. Kerumunan terkejut, siapa orang-orang dengan Qin Wu? Dengan cepat, Dan Meng keluar dari istananya. Dia dan beberapa orang lainnya bangkit di udara. Dia menatap Lin Feng dengan dingin. Dia memiliki kartu champion, dan Lin Feng berani bertindak dengan tidak hormat. Apa yang kamu inginkan? Tanya Dan Meng melirik mereka. Semua siswa baru ada di sana kecuali Yu Wenjing. Bajingan, kamu membuat kami bertiga tinggal di satu istana dan kamu tidak memberi kami kartu champion kami, dan sekarang kamu berani bertanya kepada kami apa yang kita inginkan. Sembur Tantai. Aku sudah menjelaskan semuanya. Kami tidak punya cukup ruang, tempat tinggal kamu hanya sementara. Jika sesuatu menjadi gratis, aku akan memberitahu kamu. Mengenai kartu juara, aku minta maaf, aku tidak memilikinya, jawab Dan Meng dengan masam. Dia memandang Zuyan dan Bulan San, kamu berdua memiliki tempat tinggal, apalagi yang bisa aku lakukan untuk kamu. Kartu champion, kata Bulan San acuh tak acuh. Aku tidak memilikinya, maaf, jawab Dan Meng. Sangat bagus. Mata Lin Feng dipenuhi dengan cahaya dingin. Kamu yang bertanggung jawab atas siswa baru. Kami adalah siswa baru. Kamu membuat kami bertiga tinggal di tempat tinggal yang sama dan kamu tidak ingin memberi kami kartu champion kami. Dan Meng, aku ingin menantang kamu untuk pertempuran sampai mati di depan semua orang. Aku ingin kontrak dengan kamu. Petik 2. Gur, jantung Dan Meng mulai berdetak kencang. Wajahnya memucat. Dia tahu seberapa kuat Lin Feng, dia telah membunuh Ye Wen. Dia sangat kuat. Dia tidak bisa menolak tantangan Lin Feng, jika tidak, apa yang akan dipikirkan semua orang tentang dirinya di Universitas Champion. Dia akan kehilangan muka jika dia menolak, setelah semua, dia telah berada di universitas untuk sementara waktu dan Lin Feng masih baru. Qin Wu adalah bajingan, pikir Dan Meng. Lin Feng tidak akan tahu tentang kontrak untuk pertempuran sampai mati jika Qin Wu tidak memberitahunya tentang mereka. Dan Meng tidak berpikir bahwa Lin Feng akan menantangnya untuk pertempuran sampai mati. Bab 1747, Tragis, Subscribe Penatua. Pertempuran sampai mati. Kerumunan di sekitar tampak bersemangat. Mereka ingin melihat pertempuran Lin Feng dan Dan Meng. Itu masih hari ujian dan suasananya hidup. Mereka telah mendengar bahwa seorang siswa baru telah menantang Long Yuan, dan sekarang seorang siswa baru telah menantang Dan Meng untuk pertempuran sampai mati. Sangat menarik. Bagian yang paling lucu adalah bahwa Dan Meng tampaknya ragu-ragu, jadi Lin Feng mungkin cukup kuat. Dan Meng bertanggung jawab atas siswa baru, dia membuat ketiga orang itu menetap di kediaman yang sama dan dia tidak memberi mereka kartu champion mereka. Dia mungkin tidak mengira salah satu siswa baru akan menantangnya ke pertempuran kematian, pikir kerumunan. Mereka menatap lekat-lekat pada Dan Meng. Apa yang akan dia katakan? Apakah kamu tahu apa kontrak champion? Tanya Dan Meng dengan dingin. Apakah kamu menerima atau tidak? Teriak Lin Feng dengan muram. Dia kemudian melompat ke depan dan melepaskan Qi. Apakah Dan Meng berpikir dia bisa mengubah topik pembicaraan? Dia punya dua pilihan, bertempur sampai mati, atau kehilangan reputasinya. Jika dia menolak untuk bertarung melawan siswa baru, maka dia tidak akan bisa tinggal di universitas. Dan Meng sangat marah. Seseorang tiba dengan kecepatan penuh dan bertanya, apa yang terjadi? Kamu Wuji. Dan Meng tiba-tiba tampak bahagia dan lega. Dia tidak melihat Lin Feng, dia memandang Yu Wuji dan berkata, seorang siswa baru tidak tahu bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk. Dia menantang aku untuk bertarung sampai mati. Tapi aku tidak ingin berkelahi dengan bayi laki-laki. Saudaraku, lama tidak bertemu. Kamu pasti banyak mengalami kemajuan. Bantu aku merawat anak baru itu. Kamu seorang pahlawan sejati. Petik 2. Kerumunan memandangnya dengan cara yang aneh. Yu Wuji muncul di saat terbaik. Bagaimanapun, Dan Meng tercela. Yu Wuji berada di urutan ke-41 dan seperti Dan Meng, dia juga anggota klub Jichang, tetapi Dan Meng tidak bisa bersaing dengannya. Dan Meng kuat, tetapi di klub Jichang, dia cukup lemah dan hanya mengurus hal-hal kecil. Siswa baru yang miskin.
Kamu Wuji pasti akan membantu Dan Meng, pikir kerumunan. Apakah semua siswa baru yang sombong? Tanya Yu Wuji, menatap Lin Feng dan berjalan ke arahnya. Kencing, kata Lin Feng, melirik Yu Wuji dengan acuh. Kamu Wuji mengerutkan kening dan tampak terhibur. Menarik, siswa baru semakin gila. Dan Meng, kamu benar, tampaknya. Mari kita tunjukkan padanya apa yang benar-benar dia hargai. Beberapa orang berpikir mereka bisa sombong seperti mereka di dunia luar di universitas, renung Yu Wuji dengan jijik. Dia benar-benar tahu orang macam apa yang lulus ujian untuk menjadi mahasiswa, orang dari keluarga kaya atau orang yang sangat berbakat. Namun, di universitas, hal-hal itu tidak masalah, hanya kekuatan yang penting. Para siswa baru itu perlu memiliki beberapa pertempuran yang bagus untuk mewujudkan beberapa hal. Kamu Wuji, peringkat ke-41 dalam daftar. Kamu baru, aku akan berbelas kasih, Yu Wuji memperkenalkan dirinya dengan senyum dingin. Sial, brengsek, teriak Tantai dengan marah. 41, jadi apa? Qin Wu adalah 29, Lin Feng akan mencoba dan melawan beberapa orang dari daftar di beberapa titik juga. Kamu Wuji tercengang. Dia berkata dengan dingin, betapa kurang ajarnya. Pergi sekarang, kami akan bertarung pada titik tertentu jika kamu mau, tetapi pertama-tama aku ingin Dan Meng menerima tantangan aku. Aku akan membunuhnya dan kemudian kamu dan aku akan bertarung. Aku takut jika aku bertarung melawan kamu terlebih dahulu, maka Dan Meng akan mencari alasan lain untuk tidak bertarung. Lin Feng mendengus jijik, melirik Dan Meng dengan mengejek. Tidak perlu menggunakannya sebagai alasan. Kami akan berjuang sampai mati hari ini, jika kamu tidak menolak, maka berhentilah membuang-buang waktu. Petik 2. Dan Meng, tidak perlu bersembunyi. Jika kamu menolak untuk bertarung, maka beri kami tempat tinggal kamu dan kartu champion dan berlutut di depan kami untuk meminta maaf. Lalu, mungkin kami akan membiarkan kamu pergi, Tantai mengumumkan dengan angkuh. Tidak berani jika Dan Meng tidak menerima tantangan, mereka harus membuatnya setidaknya menderita. Dia membuat mereka datang untuk mengambil kartu champion mereka sendiri. Mereka ada di sini sekarang. Sepertinya orang-orang itu tidak akan membiarkan Dan Meng pergi, pikir orang banyak dengan geli. Lin Feng bahkan mengatakan dia akan bertarung melawan Yu Wuji setelah bangsal. Lin Feng tidak akan membiarkan Dan Meng pergi, tentu saja. Dan Meng terus menggertak mereka. Kamu Wuji, minggir sekarang. Lin Feng dan Dan Meng ingin bertarung, kata Qin Wu. Lalu, dia menatap Dan Meng dan meludahkan, mengenai dirimu, kamu juga seorang siswa. Kamu menggertak orang dan sekarang kamu berusaha menghindari perkelahian. Akankah kamu bertarung atau tidak? Bicara sekarang. Qin Wu, Dan Meng sangat marah. Dia tidak bisa berbuat banyak. Aku menerima. Sangat bagus. Mata Lin Feng dipenuhi dengan api amarah. Beberapa lampu muncul dan kata-kata muncul di udara, itulah kontraknya. Lin Feng berkata dengan dingin, kontrak untuk pertempuran sampai mati. Itulah yang diajarkan Qin Wu kepadanya, mereka membutuhkan kontrak untuk bertarung sampai mati di universitas. Orang tidak bisa membunuh orang lain di universitas kalau tidak, aturannya sangat ketat. Aku setuju, bertarung sampai mati, desis Dan Meng, melepaskan lampu juga. Itu adalah kontrak yang sama, kedua kontrak itu bertabrakan dan menghilang. Mereka telah setuju, dan universitas tidak akan terlibat. Kamu uji pindah untuk memberi mereka ruang. Tantai dan yang lainnya memandang Dan Meng dengan jijik. Dan Meng dikutuk. Bas. Dan Meng melompat ke depan, dan angin kencang mulai bertiup, Qi yang menakutkan bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Mati, teriak Dan Meng dengan marah. Sebuah tangki air yang menakutkan muncul dan turun dari langit dengan kecepatan penuh menuju Lin Feng sambil mengeluarkan suara gemuruh. Keahlian dari Champion Hall, Purple Lake Tank, bagaimana Dan Meng mendapatkannya, pikir penonton terkejut. Teknik itu sangat kuat, itu adalah tangki raksasa sebesar danau yang jatuh dari langit. Jika Dan Meng tidak menjadi anggota klub Jichang, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Lin Feng pasti sangat kuat, kalau tidak Dan Meng tidak perlu menggunakan Purple Lake Tank. Menghancurkan Dan Meng juga tidak akan semudah itu, pikir orang banyak. Tank ungu turun dari langit, itu adalah serangan yang benar-benar brutal. Lin Feng sudah merasakan betapa menindas energinya. Kamu ingin mati, teriak Dan Meng dengan suara serak. Dia menggelengkan kepalanya dan melepaskan lebih banyak Qi untuk membuat tangki dipercepat. Lapisan baju besi muncul di sekitar Lin Feng. Pada saat yang sama, dia akhirnya bergerak, mengembunkan energi kosmis angin dan terbang dengan kecepatan penuh menuju tangki. Apakah dia gila, pikir kerumunan. Lin Feng berubah menjadi sinar dan bertabrakan dengan tangki. Itu mulai bergerak. Lin Feng dikelilingi oleh kekuatan destruktif dan terus bergerak menuju Dan Meng. Ledakan. Ledakan menyebar di udara, tank meledak dan tinju menabrak dada Dan Meng. Lin Feng kemudian mulai meninju tanpa henti. Suara berderak menyebar di langit. Kerumunan itu gugup untuk Dan Meng. Tulang-tulangnya hancur. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Tubuh fisiknya telah menembus lapisan Huang Qi, dia bisa menindas Dan Meng, pikir kerumunan, menggigil. Pada saat itu, kehidupan Dan Meng sudah ada di tangan Lin Feng. Wajahnya berubah pucat pasi, tidak ada yang bisa membantunya, dia setuju untuk bertarung sampai mati. Berhenti, teriak Yu Wuji, dengan marah melepaskan Qi untuk menekan Lin Feng.
Lin Feng mengabaikannya dan menatap Dan Meng, berkata dengan dingin, beri aku kartu juara. Biarkan aku pergi dulu, kata Dan Meng. Dia sudah kehilangan reputasinya dan merasa terhina. Dia tidak cukup kuat dibandingkan dengan Lin Feng. Ledakan, Lin Feng terus meninju dadanya, tulang terus pecah. Dan Meng menjerit mengerikan dan wajahnya menjadi lebih pucat. Beraninya kamu, teriak Yu Wuji dengan marah. Lin Feng berani membunuh seseorang dari klub Jichang. Kartu champion, ulang Lin Feng tanpa emosi. Dia lekat-lekat menatap Dan Meng. Sebuah energi mengelilingi Dan Meng, dan pada saat yang sama, Lin Feng mengangkat tinjunya lagi, aku bisa menghancurkan Dan Meng kapan saja. Bab 1748, Subscribe Penatua. Tulang Dan Meng patah, dia merasa dia akan roboh. Lin Feng pasti berani membunuhnya. Pada saat itu, Dan Meng sangat ketakutan. Dia menyesal bahwa dia telah menerima pertarungan melawan Lin Feng. Aku akan memberikannya kepadamu, kata Dan Meng lemah. Dia mengeluarkan kartu champion, ada satu bar di kartu, mereka kartu juara tingkat 1. Lin Feng mengambilnya dan berkata dengan dingin, maukah kamu memberi aku tempat tinggal kamu juga? Dan Meng ketakutan, dia hanya mengangguk. Hidupnya ada di tangan Lin Feng, mereka sepakat untuk bertarung sampai mati. Dia tidak punya pilihan. Baiklah, Dan Meng mengangguk tanpa daya. Temukan tempat yang baik untuk dua teman aku juga. Lin Feng melanjutkan dengan muram. Aku akan, setuju Dan Meng dengan rengekan. Baik, sekarang, kata Lin Feng, masih berpegangan pada Dan Meng. Beberapa teman aku tinggal di rumah sebelah aku, kamu dapat memilikinya. Seru Dan Meng. Beberapa orang di belakangnya terkejut, tetapi karena hidupnya ada di tangan Lin Feng, itu tidak masalah. Kehidupan Dan Meng lebih penting daripada rumah. Kamu harus melakukan itu sebelumnya, kata Lin Feng dengan nada menghina. Kemudian, ia melepaskan energi yang menyerang tubuh Dan Meng, sebelum menjatuhkannya ke tanah. Dia tidak membunuh bajingan itu, tetapi mungkin butuh setengah tahun bagi Dan Meng untuk pulih. Membunuhnya tidak penting bagi Lin Feng. Kamu ceroboh, kata Tantai, berjalan ke depan, kemarahannya sebagian puas. Dan Meng terus mempermalukan mereka, tapi sekarang dia terluka dan tidak akan pulih untuk waktu yang lama. Lin Feng telah mengajarinya pelajaran yang baik. Ambil kartu champion, kata Lin Feng kepada teman-temannya, membagikannya. Qin Wu menghampirinya dan berkata, setiap kartu memiliki bagian ibu dan anak. Letakkan kartu putra di mata ketiga kamu. Jika kamu mati, universitas akan mengetahuinya berkat kartu ibu. Juga, jika tingkat kartu kamu meningkat, maka mereka akan meningkatkan tingkat kartu ibu kamu, dan kartu anak akan beradaptasi sesuai. Petik 2. Lin Feng memandang kartu itu, tersenyum, dan mengangguk sebelum ia meletakkan kartunya di mata ketiga. Mata ketiganya berbinar. Apa hal yang aneh? Lin Feng tersenyum. Kamu uji mendarat di depan Lin Feng, dia tampak marah dan berkata, aku akan membiarkan kamu pergi sekarang, klub Jichang akan membuat keputusan tentang kasus kamu, siap memohon pembebasan. Dia pindah ke depan Dan Meng dan berkata, ayo kita bawa dia. Sekelompok orang mengambil penguji yang lumpuh itu dan pergi bersamanya. Memohon pembebasan. Lin Feng tampak marah. Apa artinya itu? Apakah klub Jichang memiliki pengadilan sendiri, atau apa? Orang-orang di sekitar memandang Lin Feng dengan geli. Orang itu tidak lemah, dia dengan mudah mengalahkan Dan Meng. Tapi sekarang klub Jichang tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun Dan Meng telah menggertak Lin Feng dan teman-temannya, klub Jichang tidak peduli dan melindungi anggota mereka di atas segalanya. Lagi pula, klub Jichang bertanggung jawab atas ujian, dan Dan Meng telah dipermalukan. Kamu harus sembunyi dan berlatih kultivasi untuk sementara waktu. Kamu harus menjadi lebih kuat. Klub Jichang mungkin mengirim orang untuk kamu, kata seseorang kepada Lin Feng. Memang, kamu uji tidak akan membiarkan kamu pergi, dan klub Jichang sangat kuat. Di antara 10 pembudidaya terbaik dari klub Jichang, ada 3 yang tidak bisa kamu kalahkan. Petik 2. Terima kasih semuanya atas saran kamu, kata Lin Feng, tersenyum pada orang-orang itu dengan senyum yang benar-benar tidak. Kemudian, dia berjalan menuju kediaman Dan Meng, yang sekarang menjadi miliknya. Hehe, para siswa bangga. Selain itu, dia adalah seorang kultivator yang sangat baik. Kita tidak bisa menyalahkannya karena seperti itu. Dia keras kepala tetapi di universitas, itu tidak selalu ide yang baik untuk bertindak seperti itu, kata salah satu penonton yang tersenyum. Dia ingat ketika dia menjadi murid baru, dia telah termotivasi dan bangga. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia harus tenang. Huang Fulong merasakan ki dan menghela nafas. Klub Jichang memilih tempat yang bagus. Tentu saja, mereka sangat kuat. Tidak ada grup yang dapat bersaing dengan mereka di Universitas Champion, kata Qin Wu kepada mereka. Kali ini, Dan Meng menggertakmu, dia bahkan tidak ingin memberikan kartu champion kamu. Sekarang klub Jichang akan marah padamu. Tetap tenang dan diam-diam. Selain itu, Lin Feng, kamu sangat berbakat. Kamu akan berada di daftar juara cepat atau lambat. Selama tidak ada yang mengalahkan kamu, kamu akan naik dalam daftar peringkat, kata Qin Wu, memperingatkan Lin Feng dan yang lainnya. Jadi itu artinya kita harus bersembunyi. Tantai bertanya dengan sedih. Jangan memprovokasi klub Jichang. Sejak Ying Cheng menjadi juara, Jichang terus berlatih kultivasi dengan sangat keras.
Dia mungkin akan menjadi juara. Petik 2. Baiklah, aku mengerti. Mari kita pergi ke Istana Edik untuk saat ini. Lin Feng ingin pergi ke suatu tempat lagi. Qin Wu menatapnya dengan aneh. Tempat pertama yang ingin ia tuju adalah Istana Edik. Itu tidak biasa. Biasanya, orang yang baru saja menjadi siswa ingin pergi ke Champion Hall, tetapi Lin Feng berbeda. Di tempat lain, beberapa orang sudah berbicara tentang Lin Feng dan bagaimana cara menghadapinya. Yu Wenjing dan Yu Wenhou sedang duduk di depan. Awalnya, mereka ingin mengadakan pesta kecil untuk Yu Wenjing karena dia sekarang berada di daftar peringkat di tempat ke-30 dan telah memperoleh kartu champion yang lebih baik. Namun, pada saat itu, seseorang membawa Dan Meng kembali, dan dia terluka parah. Lin Feng lagi. Yu Wenhou sangat tidak bahagia. Memang, Yu Wen, kamu harus membalaskan dendamku. Dia mempermalukan klub Jichang. Sumpah Dan Meng dengan menyakitkan, wajahnya mengerikan. Dia tidak bisa mengendalikan Lin Feng lagi, dia sangat marah. Dan Meng, kamu tidak perlu mengurus apapun di klub Jichang, kamu harus berlatih kultivasi dengan sangat keras dan pulih, kata Yu Wenhou dengan tangan kosong. Yu Wen, wajah Dan Meng berubah pucat pasi. Yu Wen berarti bahwa Dan Meng bukan lagi anggota klub Jichang. Kamu harus memperhatikan lukamu dan menjadi lebih kuat. Mengenai Lin Feng, jangan khawatir. Aku akan membalas kamu, kata Yu Wenhou. Dan Meng tetap diam selama beberapa detik dan kemudian membungkuk. Baiklah, kalau begitu aku lega. Dan Meng pergi sendirian. Dia tampak putus asa dan sedih. Dia menjadi tidak berharga di klub Jichang. Namun, Yu Wen benar-benar akan membalasnya, dan Meng tidak ragu tentang itu. Putri, selama ujian, Lin Feng membunuh Sang Yu. Awalnya, kami ingin menunggu untuk berurusan dengannya, tetapi tampaknya pria itu tidak sabar, Yu Wenhou merenung dengan sabar. Lin Feng baru saja menjadi mahasiswa di Universitas Champion, apakah dia pikir masalahnya sudah berakhir? Kamu bersiap untuk menghadapinya? Yu Wenjing bertanya padanya, sedikit suaranya. Terserah kamu, Putri. Mengenai Sang Jun, itu tidak ada hubungannya denganku, kata Yu Wenhou acuh tak acuh. Dia kemudian melihat orang-orang di sebelahnya dan berkata, seseorang pergi dan katakan padanya untuk datang ke sini untuk menjelaskan dirinya sendiri. Yu Wen, dia sangat bangga, dia mungkin tidak datang bahkan jika kita memberitahunya, kata Yu Wuji. Dia menyinggung klub Jichang dan dia orang baru, kamu pikir dia tidak akan datang? Orang lain berbicara dengan tidak percaya. Ada orang-orang bangga lainnya di Universitas Champion dan apa yang terjadi ketika mereka menyinggung klub Jichang. Seseorang menunjuk dengan puas. Putri Yu Wen baru saja menjadi murid di sini dan lelaki itu menyebabkan masalah. Kamu Wuji, mengapa kamu tidak menyuruhnya datang ke sini? Seorang pemuda bertanya kepada kamu Wuji. Tubuh fisik pria itu telah menembus lapisan Huangqi. Dia mengalahkan Dan Meng dengan meninju. Dia kuat, aku mungkin bisa mengalahkannya, tetapi dengan Qin Wu di sekitarnya, ini agak rumit, Yu Wu berkata Ji dengan acuh tak acuh. Qin Wu berada di urutan ke-29 dalam daftar peringkat, jadi dia jauh lebih kuat dari Yu Wuji. Simu, kami akan membutuhkan bantuanmu di sini, kata Yu Wenhou kepada seorang pria muda dengan pakaian putih. Baiklah, aku akan pergi untuk sang putri, jawab Simu, berdiri. Dia memiliki kipas di tangannya, yang dia simpan saat dia tersenyum dingin. Sudah lama sejak aku berurusan dengan siswa baru. Ingat, jangan terlalu kejam. Serahkan sisanya pada putri, kata Yu Wenhou. Aku mengerti, jawab Simu sambil berjalan pergi. Simu, aku melihat namamu di daftar peringkat, tapi aku lupa posisimu. Yu Wenjing bertanya-tanya dengan keras. 18, kata Yu Wenhou, tersenyum acuh tak acuh di bahunya. Dengan Simu di sana, Qin Wu tidak akan berani menyinggung mereka. Bab 1749, Status Sosial Yandi, Subscribe Penatua. Di bekas kediaman Dan Meng, sekarang Lin Feng, seorang pria muda dengan pakaian putih tiba. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar ditiup angin. Dia tampak tenang dan tenang. Namun, banyak orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Simu berada di urutan ke-18 dalam daftar peringkat, dia sangat kuat. Dia juga jenderal kelima dari klub Jichang. Klub Jichang sangat kuat. Ratusan dan ratusan siswa adalah anggota klub. Klub ini dibagi menjadi 3 subkelompok, Sun, Moon dan Star. Banyak orang berperingkat juga anggota klub Jichang. Di antara orang-orang dalam 10 besar, 3 dari mereka adalah anggota klub Jichang. Simu, yang ke-18, juga anggota dari grup Star, sama seperti Yu Wenhou. Pada saat itu, Simu telah tiba di tempat Lin Feng tinggal, dia ingin menyelesaikan akun dengannya. Lin Feng telah menyinggung klub Jichang, dan sekarang dia akan membayarnya. Tidak ada siapapun, Simu tidak menemukan Lin Feng. Dia terkejut, pria itu terus berlarian. Kita harus menyelesaikan akun hari ini, kalau tidak, mereka akan menyesal. Kata Simu pada dirinya sendiri, dan kemudian dia pergi dengan kecepatan penuh. Orang-orang minggir untuk membiarkannya lewat. Tanda hubung. Pada saat itu, Lin Feng sudah berada di Istana Edik. Bangunan itu luar biasa seperti Champion Hall. Lantai dasar Istana Edik adalah raksasa dan ada banyak tulisan suci, jimat del.
Ada bahan yang berbeda untuk fakultas yang berbeda. Namun, pada saat itu, di Istana Edik, di lantai dasar, tidak banyak orang. Orang-orang terus naik atau turun tangga. Semua orang diam juga. Istana Edik seperti Champion Hall, kamu membutuhkan kartu champion yang bagus jika kamu ingin naik ke atas. Lin Feng mengambil beberapa tulisan suci dan jimat dan duduk. Dalam jimat adalah potongan-potongan berita yang paling penting, misalnya, naik turunnya beberapa pembudidaya, kemunculan beberapa pembudidaya yang tiada taranya, dan juga berita daerah tentang 18 kota besar di wilayah itu. Begitu banyak berita, Universitas Champion tidak hanya tentang kultivasi, ini juga tentang pengetahuan, pikir Lin Feng. Lin Feng menyukai tempat ini. Membaca berita akan membutuhkan waktu. Aku tidak suka di sini. Lin Feng, kamu bisa tinggal di sini, Fulong dan aku akan pergi ke Champion Hall. Kata Tantai. Lin Feng mengangguk dan kedua temannya pergi. Bulan San dan Zuyan tinggal di sana bersama Lin Feng, karena mereka senang membaca berita juga. Lin Feng, Istana Edik memiliki berita tentang segalanya. Di lantai atas, kamu dapat menemukan berita yang sangat berguna bagi kami. Aku akan naik dan membaca juga. Tuangkan waktu kamu, kata Qin Wu kepada Lin Feng sebelum menuju ke atas tangga. Baiklah, jangan khawatir tentang aku. Jawab Lin Feng sambil tersenyum. Dia perlu belajar lebih banyak tentang sejarah kota suci, sehingga dia bisa memahami arsip. Dia juga ingin lebih memahami tentang pembudidaya luar biasa di wilayah ini dan klan kuno. Dia juga perlu membaca tentang seluruh wilayah. Nenek moyang Su Wen Clan, Yu Wenta, adalah seorang siswa di sini 15.000 tahun yang lalu. Dia adalah juara di sini dan membuat kagum seluruh wilayah. Setelah itu, ia pergi dengan beberapa siswa dan mereka menciptakan klan Yuan, yang telah ada sejak itu. Itu adalah klan suci yang menakutkan di kota suci. Lin Feng membaca tentang sejarah klan Yuan. Yu Wenta sangat kuat. Sebenarnya, 15.000 tahun bukanlah waktu yang lama untuk klan suci, jadi Yu Wenta mungkin masih hidup, tapi di mana dia? Lin Feng tercengang, jimat itu berisi begitu banyak informasi, bahkan ada sesuatu tentang garis keturunan Yu Wenjing. Dia adalah keturunan langsung dari klan, itulah sebabnya dia dipanggil Putri Yuan. Yu Wenho adalah sepupunya yang lebih tua di pihak ayahnya. Tentu saja, dia hanya salah satu dari mereka, tetapi tidak ada penyebutan lebih lanjut tentang pohon keluarga Yu Wenjing di jimat baik. Orang-orang memodifikasi atau menambahkan benda-benda di jimat setiap hari. Di lantai dasar Istana Edik, Lin Feng sudah memperhatikan betapa canggihnya Istana Edik. Tanda hubung. Waktu berlalu perlahan, sehari berlalu dan Lin Feng mengeluarkan koran dan jimat lainnya. Waktu berlalu dan Qin Wu, Bulan San, dan Zhu Yan meninggalkan Istana Edik. Lin Feng belajar tentang 18 kota, tentang universitas, tentang berbagai kelompok berpengaruh di wilayah ini, dan tentang kelompok yang telah dihancurkan. Sebagai contoh, evolusi suci surgawi telah dihancurkan oleh Kaisar Agung Tree Life. Namun, dalam jimat, hanya ada beberapa elemen tentang Kaisar Agung Tree Life. Lin Feng mengetahui bahwa Kaisar Agung Tree Life mungkin memiliki status sosial yang berbeda, tetapi dia misterius dan bijaksana. Juga, Kaisar Surgawi Abadi adalah tamu kehormatan klan suci evolusi surgawi. Lin Feng tertegun. Kaisar Langit Abadi telah membuat kagum Xisiang City, dan dia adalah kastor mantra penyebaran yang menakjubkan, dan dia juga sangat dekat dengan klan suci evolusi celestial. Lin Feng ingat apa yang dikatakan Kaisar Besar Berbaju Cian dan Kaisar Langit Abadi saat itu. Dalam kenangan yang Lin Feng terima dari Kaisar Surgawi Abadi, ada juga banyak informasi tentang klan suci evolusi surgawi. Lin Feng tercengang oleh berita lain. Klan suci evolusi surga memiliki kultivator yang sangat terkenal dan luar biasa saat itu, namanya adalah Yandi. Yandi adalah pangeran klan suci evolusi surgawi. Yandi telah dihancurkan 1000 tahun sebelumnya, tepatnya ketika klan suci evolusi surga telah dihancurkan juga. Tidak heran dia tahu bahwa patung di tengah tidak mengandung apa-apa saat itu di istana, dan menyuruh Lin Feng untuk mencuri patung di sebelah kanan. Itu berarti Yandi adalah pangeran klan suci evolusi langit. Berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan dari aku, pikir Lin Feng. Jimat berisi elemen yang sangat tepat dan rinci. Saat itu, Yandi adalah seorang kultivator yang luar biasa, dan sangat kuat. Dia memahami banyak jenis kekuatan dan memiliki pengetahuan menakutkan tentang mantra penempatan. Namun, Yandi tidak pernah benar-benar menunjukkan betapa kuatnya dia, jadi Lin Feng tidak tahu seberapa kuat Yandi sebenarnya. Istana Bulan memiliki kitab suci kehidupan lalu, yang menyebabkan masalah saat itu. Yandi, pikir Lin Feng. Seseorang telah memaksa para pembudidaya gila Istana Bulan untuk muncul, serta banyak pembudidaya kuat lainnya untuk memprovokasi klan kuno. Apakah itu Yandi? Sementara Lin Feng berada di Istana Edik, Simu kembali ke kediaman Lin Feng lagi, tetapi masih tidak dapat menemukannya. Dia sangat marah. Siswa baru ini benar-benar membuatnya kesal. Jika Lin Feng tidak datang ke grup bintang Ji Chang's Club, maka akan lebih baik baginya untuk tidak muncul di Universitas Champion sama sekali. Namun, pada saat batas waktu, Lin Feng masih di Istana Edik, ada terlalu banyak hal untuk dipelajari di sana. Lin Feng bahkan tidak selesai membaca semuanya, tapi dia sudah belajar banyak. Paling tidak, dia telah menemukan hampir semua yang dia inginkan.
Dia menghabiskan beberapa hari membaca berita, tetapi itu tidak masalah, beberapa hari tidak begitu penting. Lin Feng, Qin Wu telah kembali ke Edic Palace, Lin Feng masih ada di sana. Dia terkejut, kenapa Lin Feng begitu tertarik pada berita? Kamu kembali, tanya Lin Feng, tersenyum pada Qin Wu. Pada hari pertama kamu datang ke Edic Palace, Simu datang mencarimu dan berita menyebar bahwa dia ingin kamu pergi ke klub Jichang, tapi kamu tidak pergi. Pada hari kedua, dia kembali ke tempat tinggal kamu, dia berkata bahwa kamu harus pergi ke sana, jika tidak, kamu akan berada dalam masalah. Hari ini adalah hari ketiga, itulah batas waktu yang dia berikan kepada kamu untuk pergi ke sana, kata Qin Wu dengan cemberut. Simu, aku pernah melihat nama itu sebelumnya, Lin Feng bertanya-tanya dengan keras. Dia ke-18 dalam daftar peringkat. Dia adalah salah satu jenderal dari Star Group of Jichang's Club. Dia sangat kuat, kata Qin Wu kepadanya. Klub Jichang dibagi menjadi 3 kelompok yang relatif otonom, terutama grup Sun. Mereka lebih kuat daripada kelompok lain di Universitas Champion. Klub Jichang sangat kuat. Sekarang mereka menaruh dendam terhadap kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2. 18, bisik Lin Feng, hari ini adalah batas waktu. Memang, mengangguk Qin Wu. Baiklah, aku akan membuatnya menunggu lebih lama, kata Lin Feng sembarangan. Dia tidak peduli, dia hanya tersenyum dan terus membaca. Bab 1750, terus terang, subscribe Penatua. Seperti yang dikatakan Lin Feng pada Qin Wu, dia tidak pergi ke klub Jichang, dan dia tidak memberi Simu wajah apapun. Pada hari berikutnya, Simu masih menunggu di luar kediaman Lin Feng. Dia sangat marah. Lin Feng, kita akan melihat berapa lama kamu ingin bersembunyi. Simu bersumpah dengan marah. Dia melepaskan energi dan menghancurkan rumah Lin Feng. Simu sangat marah, dia menghancurkan rumah Lin Feng menjadi potongan-potongan kecil. Orang-orang terkejut ketika mereka melihat itu. Simu telah mengatakan beberapa kali dia ingin melihat Lin Feng, tetapi pendatang baru belum muncul. Simu melihat reruntuhan dengan ekspresi masam, lalu naik ke udara. Lin Feng tidak tahu tentang itu. Pada saat itu, dia berjalan keluar dari istana Edic. Dia menggaruk rambutnya dan menikmati sinar matahari. Rasanya enak. Dia telah menghabiskan beberapa hari di istana Edic, dia semacam menjadi ahli dalam sejarah dan urusan saat ini di wilayah tersebut. Lin Feng telah belajar tentang banyak hal, termasuk kaisar besar dari Gunung Qingdi dan Pulau Yaoye. Lin Feng suka membaca dan belajar. Dia merasa sangat baik. Namun, pada saat itu, Tantai dan Huang Fulong berlari mendekat dan mengerutkan kening. Mereka terlihat sangat marah. Lin Feng, teriak Tantai, klub Jichang akan menjadi gila. Klub Jichang tidak peduli dengan siswa baru seperti kita. Kami akan melakukan hal yang sama jika kami adalah anggota klub Jichang, senyum muda Lin Feng menenangkan mereka. Mereka sudah merencanakan melawan kita sejak ujian. Mereka gila, aku berharap bisa menghancurkan mereka, kata Tantai dengan marah. Huang Fulong kemudian berkata, Simu telah mencarimu selama beberapa hari, dan sebelumnya hari ini, dia menghancurkan rumahmu. Dia tidak menyukai kita. Petik 2. Tadi hari ini, Lin Feng mengerutkan kening. Tadi hari ini, memang, kata Huang Fulong mengangguk. Lin Feng tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah berada di istana Edic selama beberapa hari, aku sedang membaca. Masalahnya, aku hanya bisa pergi ke lantai dasar istana Edic dan Champion Hall. Aku perlu memiliki kartu champion yang lebih baik, ini adalah kesempatan besar bagi aku. Petik 2. Tantai dan Huang Fulong terdiam. Lin Feng gila. Ayo pergi dan temukan Simu, kata Lin Feng sambil tersenyum. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng tiba di depan kediamannya, sekarang hanya sekelompok puing-puing. Beberapa orang memandang Lin Feng aneh, berpikir bahwa dia telah bersembunyi. Bas, Lin Feng mendarat di depan seseorang, orang itu tersenyum padanya. Pria itu semakin bersemangat, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Dia bertanya kepada Lin Feng, Yang Mulia, apakah kamu akan pergi ke grup bintang untuk meminta maaf? Aku hanya ingin bertanya di mana Simu tinggal, tanya Lin Feng. Pria itu tampak tidak biasa, dia mengenakan jubah bulu rubah seolah-olah dia takut dingin, tetapi pembudidaya tidak takut dingin. Kamu ingin mencuri rumahnya? Tanya orang itu, tersenyum pada Lin Feng. Karena dia menghancurkan rumah aku perlu yang baru. Kata Lin Feng begitu saja, seolah-olah itu hanya logis. Teman bicaranya menyeringai dan berkata, baiklah, aku baru saja kembali ke universitas dan aku sudah mendengar tentang beberapa siswa baru yang luar biasa. Rumornya tidak salah, aku akan membawamu ke rumah Simu. Petik 2. Terima kasih banyak, kata Lin Feng tersenyum dan mengangguk. Orang itu yang memimpin. Kerumunan orang terkejut, dan orang-orang mulai mengikuti mereka. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi. Di perjalanan, semakin banyak orang yang akhirnya mengikuti. Semua orang tahu tentang siswa baru yang telah menyinggung Simu. Pada saat itu, Simu berada di luar rumahnya, matanya terpejam. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba membuka mereka dan menatap ke kejauhan. Sekelompok orang datang. Dia terkejut. Orang-orang itu datang ke rumahnya. Jing Shou. Simu mengerutkan kening ketika dia melihat pemuda di sebelah Lin Feng mengenakan jubah bulu rubah.
Simo belum pernah melihat Lin Feng, jadi dia tidak mengenalinya, tapi dia tahu Jing Shou. Di sana, kata Jing Shou tersenyum dan menunjuk ke rumah Simo. Simo memandang Jing Shou dan bertanya, Jing Shou, kita bukan musuh, apa yang terjadi? Simo, aku baru menunjukkan jalan. Dia yang kamu cari. Jing Shou mengangkat bahu. Dia tampak seperti orang tua, tangannya menyatukan lengan bajunya. Jing Shou. Lin Feng menatap Jing Shou dan tersenyum. Lin Feng baru saja mencari seseorang untuk memberitahunya di mana Simo tinggal, dan akhirnya menemukan seseorang yang mengenalnya dengan cukup baik. Simo dan Lin Feng saling memandang. Mereka tidak berbicara, tetapi ki yang mereka rilis bersifat opresif. Lin Feng, kata Simo setelah beberapa detik, kamu pikir Jing Shou akan melindungimu? Lin Feng tersenyum dingin dan perlahan berjalan menuju Simo. 10 meter memisahkan mereka. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri, kata Lin Feng. Bas. Suasana mulai bergetar, Lin Feng melompat dan batu turun dari langit. Simo terpana. Bajingan, Simo sangat marah. Suara gemuruh menyebar di udara, abu melayang. Lin Feng melompat lagi, dan tanah bergetar. Dia memadatkan energi kosmik bumi yang berubah menjadi gunung kuno dan jatuh dari langit. Pegunungan terus jatuh dari langit ke rumah Simo, itu runtuh. Simo tidak bergerak, dia lekat-lekat menatap Lin Feng. Coba dan lakukan itu lagi. Ledakan. Lin Feng melompat di langit lagi dan bahkan meteor yang lebih besar jatuh dari langit dan menghancurkan rumah, yang meledak, abu beterbangan di mana-mana. Beberapa orang di sekitar bahkan bersin karena abu. Simo menyadari bahwa rumor tentang Lin Feng benar, dia benar-benar keras kepala dan sulit diatur. Kamu pikir aku tidak akan menyerangmu karena kamu datang dengan teman-teman. Simo bersumpah, melepaskan ki yang menakutkan yang tergulung dalam gelombang menuju Lin Feng. Lin Feng tiba-tiba menoleh padanya. Simo terkejut. Ayo pergi ke tahap pertempuran juara. Lin Feng menantangnya. Semua orang terpana. Apakah Lin Feng tidak takut pada Simo? Sampai jumpa di panggung pertempuran. Simo mengira bahwa Lin Feng bersembunyi, tetapi Lin Feng sekarang muncul, telah menghancurkan rumahnya, dan sekarang menantangnya untuk bertempur. Kamu bajingan kecil. Simo naik ke udara dengan kecepatan penuh. Anehnya, seorang siswa baru menantangnya. Betapa memalukan. Semua orang mulai berbicara. Suasana menjadi lebih hidup. Pada hari ujian, Putri Yuwen menantang siswa ke-30, dan sekarang, setelah beberapa hari, siswa baru menantang Simo. Yuwen Jing ada di kediamannya, seseorang berbicara di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan tampak terkejut. Lin Feng menghancurkan rumah Simo. Dan menantangnya. Petik 2. Memang, Putri Yuwen. Apakah kamu ingin pergi dan melihat? Petik 2. Yuwen Jing sangat marah. Lin Feng telah menantang siswa ke-18, Simo, seseorang yang berperingkat lebih baik darinya. Tidak dibutuhkan. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ceritakan hasil pertempuran ketika ini sudah berakhir, lambai Yuwen Jing. Baiklah, Putri, kalau begitu tunggu aku untuk melaporkan. Ucap orang itu sambil pergi. Sangat cepat, banyak orang mengetahui tentang pertempuran Lin Feng dan Simo. Banyak yang terhibur, siswa baru itu lucu. Pada saat itu, Lin Feng dan Simo sudah berdiri di Battle Stage Champion. Simo sedikit di atas tanah dan menatap Lin Feng dengan lekat-lekat, kamu murid baru dan kamu menantangku, yang merupakan penghinaan. Karena dengan cara itu, aku akan semakin mempermalukan kamu. Petik 2. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak terlihat takut. Lin Feng menjabat tangannya dan kata-kata muncul di langit, orang banyak tercengang, apakah orang itu gila? Aku tidak tertarik dengan pertempuran sederhana. Tanda tangani kontrak, kata Lin Feng dengan dingin. Simo tercengang ketika dia menatap kontrak kematian di udara. Bab 1751, Jing Shou the Assassin, Subscribe Penatua. Kontrak. Simo heran, dia tidak berpikir bahwa Lin Feng akan menantangnya untuk pertempuran sampai mati. Jika Simo telah menantang Lin Feng ke pertempuran kematian, Lin Feng bisa menolak karena dia adalah siswa baru dan Simo adalah siswa ke-18 dalam daftar peringkat. Namun, Lin Feng telah mengambil inisiatif untuk menantangnya, dan di atas itu, ke pertempuran sampai mati. Simo tidak memiliki kepercayaan diri lagi. Seorang siswa baru menantangnya untuk bertarung sampai mati. Simo tidak bodoh, itu pasti berarti bahwa siswa baru itu sangat kuat. Lin Feng tampak misterius dan penuh teka-teki. Jika Lin Feng terus bertindak secara ceroboh, ia akan menarik perhatian para pembudidaya yang lebih kuat di beberapa titik. Dia harus memahami itu dengan jelas. Apa yang kamu tunggu? Tanya Lin Feng merata. Simo mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Sebuah kontrak muncul, dan kedua kontrak itu menyatu bersama. Kerumunan tercengang. Lin Feng dan Simo akan bertarung sampai mati. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Sembur Simo, melepaskan ki yang naik ke langit. Dalam sekejap, Lin Feng merasakan kekuatan yang menakutkan mengelilinginya. Rasanya seperti dia akan mati lemas. Apa jenis energi kosmik itu, pikir Lin Feng. Dia mencoba melepaskan energi kosmik, tetapi tidak berhasil, energinya kacau. Dia merasakan bahaya, musuhnya bisa menindas kekuatannya. Ledakan.
Angin menakutkan yang terbuat dari semacam ki terpencil mulai bertiup dan menyebarkan energi Lin Feng ke segala arah. Lin Feng merasakan energi menindas di atas kepalanya, dan tiba-tiba tinju Simu turun dari langit menuju Lin Feng. Pukulan kosmis penghancur yang merusak. Kerumunan orang tercengang, serangan itu menakutkan. Darah Lin Feng terasa seperti akan mendidih. Pukulan kosmik penghancur kosmik milik Simu mengerikan, Lin Feng bahkan tidak bisa merasakan energi kosmiknya lagi. Simu sangat kuat, dia bisa mengalahkan banyak orang dalam satu serangan. Menghilangkan. Simu mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk mengelilingi Lin Feng. Energi kosmik Lin Feng menjadi semakin kacau. Lin Feng benar-benar ingin mati, dia tetap tak bergerak, pikir kerumunan. Dengan perampasan energi kosmik Simu, tidak ada yang berani melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan jika tubuh fisik Lin Feng memiliki kekuatan lapisan Huang Qi, dia mungkin tidak akan bisa menolak, dan dia mungkin akan mati. Jing Zhou menatap Lin Feng dengan aneh. Lin Feng telah menantang Simu untuk pertempuran sampai mati, apakah dia benar-benar hanya ceroboh? Lin Feng dikutuk, pikir kerumunan. Simu mendarat di depan Lin Feng dan mengerutkan kening. Banyak orang menganggap Simu sebagai siswa terbaik kedua dalam daftar dalam hal pertempuran jarak dekat, Jing Zhou adalah satu-satunya yang dianggap lebih baik darinya. Energi kosmik Lin Feng kacau dan dia sangat dekat dengan Simu. Bahkan mereka yang masuk 10 besar tidak bisa bersaing dengan Simu dalam jarak sesingkat itu. Lin Feng tidak mengerti Simu, itu sebabnya dia akan mati. Pada saat itu, angin kencang mulai bertiup dan membawa ki lebih sunyi untuk mengelilingi Lin Feng. Simu yakin Lin Feng akan mati dalam beberapa detik. Mencabut, perampasan lebih banyak dan energi kosmik terpencil mengelilingi Lin Feng. Menghilangkan, Lin Feng menatapnya dengan dingin, ia melepaskan kekuatan iblis kalpa dikombinasikan dengan energi kosmik guntur. Energi-energi itu membombardir Simu dengan keras, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Apa yang sedang terjadi? Dengan kekurangan dan kekuatan yang sunyi, dia tidak berhasil membuat Lin Feng tidak stabil. Dengan kekuatannya dan dalam jarak yang begitu pendek, bahkan jika energi kosmik Lin Feng telah tingkat 7 atau 8, mereka masih akan dihancurkan. Namun, Lin Feng masih bisa menyingkat kekuatan yang mengerikan seperti itu. Takut pertarungan jarak dekat, Lin Feng memiliki tubuh fisik yang luar biasa dan tahu beberapa jenis energi kosmik, serta kekuatan Deva Marakalpa. Apakah dia punya alasan untuk takut pada Simu? Kalpa Sword Fusion, teriak Lin Feng dengan marah. Infinity cahaya pedang hitam pekat muncul dan berubah menjadi sinar hitam pekat yang mengerikan, membombardir pukulan Simu dan menembusnya seperti pisau melalui mentega. Seluruh tubuh Lin Feng berubah menjadi panah dan dia bergerak menuju Simu dengan kecepatan penuh. Mereka berdua sudah sangat dekat, lampu iblis yang menakutkan menembus kekuatan sepi dan kemudian dua pejuang bertabrakan dalam ledakan energi saingan. Apa yang terjadi? Pikir kerumunan. Siapa yang menang? Bagaimana Lin Feng memadatkan energi yang menakutkan seperti saat sebelumnya? Kenapa? Kata Simu. Dia tidak tahu mengapa dia kalah. Lin Feng seharusnya mati. Bagaimana Lin Feng berhasil menyingkat energi kosmik yang begitu kuat? Energi kosmik yang sunyi dan kekurangannya tidak berhasil. Energi kosmikku tidak dapat dipengaruhi oleh apapun di dunia ini, mereka milikku. Sebuah suara di otak Simu menyatakan. Kemudian, energi yang menakutkan menyerang tubuhnya dan organ-organ internalnya mulai meledak. Lin Feng bergerak mundur dan tiba-tiba, tubuh Simu meledak. Semua energi kosmik tersebar, dia sudah mati. Simu sudah mati. Kerumunan tidak bisa percaya. Simu, siswa ke-18 dalam daftar, telah dibunuh oleh Lin Feng dan tidak ada yang mengerti bagaimana dia mati. Simu bahkan belum memahami dirinya sendiri. Itu adalah hal terakhir yang dia tanyakan. Kenapa? Apa yang Lin Feng balas padanya? Kenapa dia memenangkan pertempuran? Hanya Simu dan Lin Feng yang mati yang tahu alasannya. Energi kosmik Si yang sunyi dan tidak memiliki daya tahan bukanlah serangan langsung, dan mereka mencegah para kultivator mengembunkan energi kosmik, jadi bagaimana mereka bisa melawan? Bagi para pembudidaya, energi kosmik sangat penting. Namun, Lin Feng memiliki kekuatan aneh, ia telah mengendalikan energi kosmiknya, dan Simu malah mati. Jing Zhou tercengang, tangannya masih menggenggam lengan bajunya. Dari luar, dia tampak geli. Siswa baru ini sangat menarik. Dua dari mereka sudah peringkat, dan Lin Feng sekarang ke-18. Pada saat itu, Lin Feng merasakan mata ketiganya bergetar. Kartu championnya berubah. Sejumlah muncul di atasnya, 10. Dia sekarang memiliki kartu champion level 10. Seberapa cepat, pikir Lin Feng, terkejut. Segera setelah pertempuran berakhir, seseorang telah mengganti kartu championnya. Seberapa cepat, mereka yang mengelola Universitas Champion adalah misterius, itu seperti sebuah kerajaan dalam gerakan konstan. Lin Feng melirik orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang mengatakan apapun. Simu sudah mati. Mereka tidak mampu menyinggung Lin Feng. Sungguh luar biasa, Tantai senang. Dia juga ingin menantang seseorang yang berperingkat. Lin Feng sudah memiliki kartu champion level 10, ia membutuhkan yang baik juga, atau ia akan merasa buruk di sebelah Lin Feng. Lin Feng bergerak seperti angin dan mendarat di depan Jing Zhou. Dia tersenyum dan mengangguk kepadanya. Terima kasih telah menunjukkan jalannya kepadaku.
Jing Zhou tersenyum ramah dan bertanya kepada Lin Feng, apakah kamu keberatan bertukar rincian kontak menggunakan jimat telepati kami? Tentu saja aku tidak, Lin Feng menyetujui dengan segera. Dia mengeluarkan jimatnya, Jing Zhou melepaskan kesadarannya yang saleh dan meninggalkan detail kontaknya di dalamnya, mengatakan, tetap berkomunikasi. Kemudian, Jing Zhou pergi. Dari awal hingga akhir, Lin Feng belum melihat tangan Jing Zhou sama sekali. Lin Feng, Jing Zhou adalah seorang pembunuh. Dia nomor 2 dalam daftar peringkat. Dia sangat berbahaya, bisik Tantai. Memang, dia berbeda dari orang lain. Dia tidak membiarkan orang melihat tangannya, Lin Feng tertawa. Seberapa kuat siswa kedua? Di antara kaisar tingkat rendah, dia mungkin hampir tidak memiliki saingan lagi, dan mungkin bisa membantai kaisar tingkat rendah biasa. Aku akan ke Champion Hall. Jangan menerima tantangan untuk pertempuran sampai mati jika kamu tidak yakin kamu akan menang. Kami adalah siswa baru, kami dapat menolak, tidak ada yang memalukan, Lin Feng mengingatkan mereka. Dia terbang menuju Champion Hall. Dia bisa menemukan banyak hal di sana. Dia akan melihat apakah dia dapat menemukan keterampilan dan teknik yang cocok untuk energi kosmiknya. Bab 1752, rekan-rekan murid, subscribe Penatua. Lin Feng membunuh Simu. Yu Wenhou memandang orang di depannya. Simu adalah salah satu dari 5 Jenderal Star Group, dan ke-18 dalam daftar peringkat, tetapi Lin Feng telah membunuhnya. Memang, Lin Feng dan Simu setuju untuk pertempuran fana. Lin Feng membunuh Simu di tahap pertempuran champion, orang itu melaporkan. Dia masih kaget, Simu sangat kuat. Apakah kamu melihat seberapa kuat dia? Tanya Yu Wenhou. Lin Feng tampaknya menjadi seorang kultivator di bagian atas lapisan Zunqi, seolah-olah dia belum menembus lapisan Huangqi. Itu berarti bahwa dia telah mempelajari keterampilan atau teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Aku tidak, jawab pembawa berita. Dia membunuh Simu dan kamu tidak melihat seberapa kuat dia. Tanya Yu Wenhou dengan tak percaya. Simu pandai bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Namun, kali ini, ketika dia mendarat di depan Lin Feng, dia terbunuh hampir seketika. Aku bahkan berpikir bahwa dia mungkin terbunuh lebih cepat daripada Dan Meng. Energi kosmiknya bahkan tidak menjadi kacau setelah Simu menggunakan teknik kekurangannya padanya. Dia masih bisa memadatkan energi, dan kemudian dia membantai Simu dengan serangan ledakan. Petik 2. Mata Yu Wenhou berbinar. Aku mengerti. Aku akan memberitahu orang-orang dari grup Star, kami dapat melupakannya untuk sementara, karena bagaimanapun kami tidak akan kehilangan jejaknya. Mari kita tunggu Sang Jun kembali. Petik 2. Dan Meng dan Simu telah dipermalukan dan dibunuh oleh Lin Feng. Jika Star Group mengirim lebih banyak kultivator untuk bertarung melawan Lin Feng dan gagal, maka itu akan menjadi mimpi buruk. Jika mereka tidak melakukannya, itu akan terlihat buruk. Namun, mereka tidak dapat mengirim jenderal pertama untuk melawan siswa baru. Orang itu juga memiliki sifat yang sangat buruk, dia tidak memberi muka pada siapapun. Jadi hal terbaik bagi siswa pertama adalah bertarung melawannya. Yu Wenjing juga mengetahui bahwa Lin Feng telah membunuh Simu. Ketika pemuda itu kembali kepadanya dan mengatakan kepadanya, dia sangat marah. Dia telah mengambil ujian dengan Lin Feng, dan tahu siapa dia. Dia telah lulus ujian dan memutuskan untuk melupakannya. Klub Jichang baru saja memintanya untuk datang kepada mereka dan meminta maaf. Bagi Yu Wenjing, hal yang paling penting adalah menjadi siswa yang baik dan menjadi lebih kuat, jadi dia segera menantang siswa ke-30 Universitas Champion, yang telah menimbulkan gelombang di antara para siswa. Namun, Lin Feng tidak datang untuk meminta maaf, dan sebaliknya mempermalukan Dan Meng dan membunuh Simu. Sekarang, Lin Feng adalah mahasiswa ke-18 di universitas, 12 peringkat lebih tinggi darinya. Yu Wenjing ingin naik dalam daftar peringkat sekarang, dan menempatkannya di belakangnya. Pada hari-hari berikutnya, Yu Wenjing terus menantang orang. Dia menantang siswa ke-25. Sehari setelahnya, dia menantang siswa ke-20, dan pada hari ketiga, dia menantang siswa ke-15. Dia memenangkan semua 3 pertempuran, dan terus naik dalam daftar peringkat, sekarang ke-15. Banyak orang kagum dengan kemajuannya. Putri Yuwen luar biasa, seperti yang diharapkan. Tidak heran dia terkenal di kota suci. Keberhasilannya di sini bukan karena kecantikannya atau status sosialnya, itu karena kekuatannya. Jika dia hanya memiliki status sosial dan kecantikan, dia tidak akan memenangkan pertarungannya. Pada saat yang sama, karena Yu Wenjing naik dalam daftar peringkat, beberapa orang ingin melakukan hal yang sama, sehingga orang-orang yang telah dikalahkannya mulai menantang orang lain juga. Dan karena Yu Wenjing telah naik dalam daftar peringkat, Lin Feng sekarang berada di peringkat ke-19. Namun, Lin Feng tenggelam di aula juara di lantai 10. Lin Feng sudah mendapatkan kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, jadi dia tidak perlu belajar lebih banyak keterampilan, dia perlu belajar mantra kekuatan dan teknik. Di Champion Hall, mantra tidak ada dalam jimat, tetapi dalam tulisan suci kuno. Lin Feng terkejut karena mantra kekuatan lebih mudah dipahami ketika mereka berada di jimat, di mana ia bisa langsung menyerapnya dengan kesadaran salehnya. Tapi Champion Hall berbeda, mungkin mereka tidak ingin siswa menyerap semua mantra sekaligus, atau mereka bisa memberikannya atau menjualnya.
Tentu saja, orang-orang yang sangat berbakat juga bisa mempelajari mantra lebih cepat seperti itu. Teknik-teknik Champion Hall luar biasa, tempat ini dipenuhi dengan pengetahuan yang luas dan beasiswa yang mendalam. Di luar universitas, bahkan di klan suci, hampir mustahil untuk menemukan begitu banyak mantra dan teknik, pikir Lin Feng sambil menghela nafas. Ada teknik untuk semua jenis pembudidaya, beberapa di antaranya mantra energi kosmik yang sangat langka. Bahan yang dapat ditemukan di lantai 10 sulit dipahami bahkan untuk kaisar tingkat rendah. Universitas Champion telah ada sejak lama, itu adalah tempat yang luar biasa. Olah juara adalah tempat yang luar biasa bagi para pembudidaya, dan bagian yang paling menakutkan adalah bahwa ada lebih banyak lantai di atas lantai ke-10. Lin Feng terpesona. Jika kamu cukup kuat, universitas dapat menyediakan semua yang kamu butuhkan, tanpa batas. Tidak mengherankan bahwa universitas sangat terkenal di seluruh wilayah, bahkan orang-orang yang sangat kuat dari klan suci pergi ke universitas untuk belajar. Energi abadi, perasaan mati, pembunuhan monarkis petir, pukulan bumi langit kacau, penghancuran energi 4. Orang yang tidak memahami 4 jenis energi ini tidak dapat mempelajari mantra ini. 4 jenis kekuatan untuk serangan eksplosif dan agresif. Lin Feng telah menemukan mantra yang membutuhkan pengetahuan tentang 4 jenis energi, abadi, mati, guntur, dan bumi, yang disebut pembunuhan destruktif Fornergis. Itu sangat kuat. Tampaknya cocok untukku, pikir Lin Feng dengan penuh semangat. Dia hanya perlu membuat energi abadi berubah menjadi energi kosmik. Energi kematian, guntur, dan buminya telah berubah menjadi energi kosmik. Lin Feng telah menyadari bahwa serangan energi kosmik murni tidak seefisien itu, ia perlu belajar mantra untuk membuat energi kosmik bergabung bersama. Sebenarnya, Lin Feng sudah melihat sesuatu yang serupa. Simu telah membuat energi kosmiknya bergabung bersama dengan sangat baik, membuat serangannya jauh lebih kuat. Chang Xiao dan orang lain yang Lin Feng temui belum bisa melakukan hal yang sama. Yu Wenjing melakukannya dengan cukup baik. Misalnya, serangan Four Seasons-nya membutuhkan 4 jenis energi. Meskipun dia tidak membuat mereka bersatu, serangannya masih cukup kuat. Meskipun Lin Feng tidak menyukai Yu Wenjing, dia tahu bahwa dia sangat kuat. Dia dengan mudah mengalahkan siswa ke-30. Menggunakan beberapa energi kosmik bahkan lebih mengerikan daripada menggunakan beberapa jenis energi muskil hanya karena energi kosmik adalah evolusi dari energi-energi muskil. Ada serangan yang sangat kuat ketika menggunakan energi kosmik. Selain itu, Lin Feng memiliki keuntungan karena kecepatan, pelanggaran, dan pertahanan dasarnya semua sangat baik. Di Universitas Champion, ada banyak orang jenius, orang-orang dengan garis keturunan luar biasa, dan orang-orang yang memiliki keterampilan luar biasa. Semangat seseorang sepertinya tidak berguna seperti sebelumnya. Pertempuran sekarang lebih langsung. Jumlah energi kosmik yang kamu tahu membuat perbedaan besar, dan levelnya. Intensitas serangan energi kosmis tergantung pada bagaimana kultivator berlatih kultivasi. Mengenai jumlah energi kosmik, aku pasti memiliki keuntungan, jadi aku seharusnya tidak memiliki masalah mempelajari serangan yang sangat kuat, pikir Lin Feng. Di universitas, tidak ada yang memiliki garis keturunan yang lemah. Bagaimanapun, beberapa orang mengalami serangan yang mengerikan, seperti Tantai. Banyak orang juga telah mempelajari tulisan suci kekaisaran yang hebat, perbedaan terbesar di antara mereka adalah energi kosmik tertentu yang telah mereka kuasai. Tentu saja, tubuh kultivator juga memainkan peran penting, seperti tubuh dunia Lang Ye atau tubuh pembatasan Dugu The Winner, serangan mereka sangat mengerikan. Namun, Lin Feng tidak pernah lebih lemah dari kebanyakan orang yang sebanding, satu-satunya masalah adalah menerobos ke lapisan Huangqi. Dia berbeda dari yang lain dalam hal itu. Lin Feng memiliki tubuh khusus yang memungkinkannya untuk memahami berbagai jenis kekuatan dan yang membantunya berlatih kultivasi lebih cepat. Dia memiliki banyak cara bertarung yang berbeda, jadi dia memiliki lebih banyak pilihan daripada kebanyakan orang. Lin Feng tetap diam, berjalan menjauh dari rak buku. Dia menemukan tempat duduk, memejamkan mata, dan mulai bermimpi. Beberapa waktu berlalu, dan Lin Feng lupa tentang dunia luar. 3 bulan kemudian, lebih banyak siswa mengikuti ujian Universitas Champion seperti biasa. Selusin orang diterima, 4 orang adalah kaisar tingkat rendah dan 2 dari mereka adalah sesama murid. Orang-orang terkejut, karena pada hari kedua, daftar peringkat berubah lagi. Kedua sesama murid telah menjadi yang ke-12 dan ke-13, mereka telah menantang orang yang sama, seseorang dari klub Jichang. Orang-orang di Universitas Champion bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dalam batch terakhir dari siswa baru, Lin Feng telah memprovokasi klub Jichang, dan sekarang keduanya memiliki. Selain itu, jenderal kelima dari grup Star telah dibunuh oleh Lin Feng, dan sekarang jenderal keempat telah dikalahkan oleh kedua orang itu. Inti dari masalah itu adalah bahwa klub Jichang bertanggung jawab atas ujian tahun itu, dan mereka terus menggertak orang baru. Bab 1753, Mantra, Subscribe Penatua. Di grup bintang klub Jichang, banyak orang telah berkumpul. Yu Wenjing juga ada di sana, dan karena dia adalah sepupu Yu Wenho, dia bahkan telah menjadi anggota klub Jichang. Pada saat itu, Yu Wenho sama sekali tidak terlihat tenang. Dia tampak sangat marah. Klub Jichang bertanggung jawab atas ujian tahun itu, dan mereka terus dipermalukan oleh siswa baru. Terakhir kali,
Lin Feng telah mempermalukan Dan Meng dan membunuh Simu, sekarang yang lain menantang Jenderal keempat, yang merupakan mahasiswa ke-12 di universitas. Dia kalah melawan mereka berdua, dan dia sekarang ke-14. Grup bintang merasa terhina. Penghinaan. Yu Wenhol tampak sangat marah. Dia bertanggung jawab atas grup Star, dia tidak pernah merasakan ini dipermalukan dalam hidupnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Yu Wenhol kepada orang banyak. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menantang mereka? Tanya seseorang, menggaruk mata ketiganya. Alisnya melengkung, dia terlihat agresif. Kinya juga tajam. Puyang, tidak akan ada masalah jika kamu melakukan sesuatu. Masalahnya adalah bahwa kamu adalah jenderal kedua, mahasiswa kelima universitas. Apa yang akan orang pikirkan jika kamu bertarung melawan siswa baru? Jawab Yu Wenhol secara merata. Namun, dia tidak terdengar seperti dia ingin menolak. Itu adalah dunia kultivasi, aku kuat sehingga aku bisa menindas orang. Itu normal. Apa masalahnya? Tanya Puyang tajam. Puyang benar. Temukan alasan untuk menindas mereka. Siapa yang berani mengatakan apa-apa? Tanya orang lain. Yu Wenhol mengangguk. Memang, kita dapat mencoba dan mencari alasan. Kami kehilangan muka 2 kali dalam waktu sekitar 3 bulan. Jika kita tidak melakukan apa-apa, orang-orang di Universitas Champion akan mengolok-olok kita, bahkan grup Sun dan kelompok bulan akan berpikir kita payah. Terakhir kali, seseorang dari kelompok bulan mengatakan kami semakin bodoh. Petik 2. Memang, kita perlu melakukan sesuatu. Orang lain menyetujui dengan agresif. Dan Lin Feng belum muncul selama 3 bulan. Yu Wenjing berbicara. Kerumunan mengingat kematian Simu. Biarkan dia menjelajahi universitas dan ketika dia muncul, kita akan melakukan sesuatu, pungkas Puyang. Puyang benar. Mahasiswa baru ingin tahu lebih banyak tentang universitas. Selain itu, 2 orang yang mereka cari sudah 12 dan 13. Mereka sekarang bisa pergi ke lantai 10 Champion Hall. Karena itu, keduanya pergi ke Champion Hall bersama. Mereka memulai penelitian di lantai dasar, mereka ingin melihat jenis mantra, teknik, dan keterampilan apa yang cocok untuk mereka di sana. Pada saat itu, Lin Feng berada di lantai 10 gedung. Dia sedang bermimpi. Dia dikelilingi oleh energi abadi dalam mimpinya. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa energi keabadiannya mengandung kematian Qi. Siapa yang bisa menahan serangan seperti itu? Mati, teriak Lin Feng dengan marah. 2 pukulan kekaisaran membombardir atmosfer. Suara gemuruh menyebar di udara. Serangan itu menggabungkan kekuatan fisik dan kemauan juga. Setelah itu, Lin Feng menghilang dan energinya bubar. Dia akhirnya bangun. 4 penghancuran energi, itu benar-benar destruktif, pikir Lin Feng membuka matanya. Dia hanya perlu memahami bagaimana dia bisa membuat energi bergabung bersama dengan benar sekarang. Alih-alih energi kosmik abadi, ia bisa menggunakan energi musyrik abadi yang dikombinasikan dengan energi kosmik iblis. Serangan itu juga cukup menakutkan seperti itu. Serangan itu sama eksplosifnya dengan Purple Lake Tank, pikir Lin Feng sambil tersenyum. Selama 3 bulan itu, selain mempelajari 4 pembunuhan yang merusak energi, dia juga menggunakan papan tulis evolusi surgawi untuk mengubah beberapa energi. Purple Lake Tank adalah salah satu hal yang telah dia pelajari. Dia sudah lama tidak mempelajarinya, tetapi dia sudah memahami kedua teknik itu dengan cukup baik. Tentu saja, dia perlu memahami energi kosmik dengan lebih baik. Iblis dan energi kosmik bumi cocok untuk Purple Lake Tank, tetapi angin dan energi kosmik ruang kosong bisa memperkuat serangan. Sepertinya aku salah. Mereka tidak memasukkan mantra ke dalam jimat, bukan karena orang bisa mengambilnya, tetapi tulisan suci memberi siswa perspektif yang lebih baik, itu membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis, Lin Feng menilai. Jimat memberi siswa ide yang samar-samar, sementara tulisan suci memaksa siswa untuk berpikir lebih banyak. Mahasiswa Universitas Champion semuanya sangat berbakat. Mereka semua pandai belajar dan memiliki cara yang berbeda dalam mengendalikan energi kosmik. Menggunakan tulisan suci untuk belajar memungkinkan siswa menyesuaikan mantra dengan kultivasi mereka. Tentu saja, tidak semua orang seperti Lin Feng. Dia memiliki kemampuan komprehensif yang luar biasa, dia memahami beberapa jenis energi kosmis, dan dia memiliki papan catur evolusi surgawi. Kebanyakan orang tidak memiliki karunia seperti itu. Lin Feng akhirnya berdiri dan berjalan menuruni tangga. Dia telah menghabiskan sekitar 3 bulan di sana, sekarang dia ingin pergi ke Istana Edik dan membaca beritanya. Banyak siswa tidak tinggal di universitas sambil belajar, mereka juga berkeliling untuk menjadi lebih kuat. Namun, membaca berita membantu mereka dengan membantu mereka memilih kemana harus pergi untuk mengumpulkan pengalaman. Beberapa saat setelah Lin Feng pergi, 2 orang tiba di lantai 9 dan mulai membaca. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka tampak bahagia dan berkata, "Saudaraku, mantra energi kosmik ini sangat cocok untuk kamu. Ini memungkinkan seorang kultivator menggunakan energi reinkarnasi untuk membunuh orang. Itu salah satu dari 6 kondisi keberadaan yang hidup. Dengan energi kosmik reinkarnasi kamu bisa melakukan serangan mengerikan dengannya." Petik 2. Biarkan aku melihat, jawab Ho Qinglin, agak terkejut. Dia telah berada di dunia besar selama bertahun-tahun, tetapi dia terlihat sama, tampan, dan cerdas. Dia tidak berubah sama sekali. Universitas Champion adalah tempat yang menakjubkan. Mantra seperti itu sulit ditemukan, kata Ho Qinglin sambil menghela nafas.
Mantra reinkarnasi sangat langka, hanya sedikit orang yang mengendalikan energi kosmik reinkarnasi. Tidak mudah baginya untuk mengubah energi reinkarnasinya menjadi energi kosmik. Kami sudah bepergian untuk waktu yang lama untuk menemukan kota suci, itu sangat berharga. Tianqi tersenyum. Perjalanan mereka sangat melelahkan, mereka telah melalui begitu banyak kesulitan. Mereka telah mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan tulisan suci kekaisaran yang besar. Mereka hampir terbunuh berkali-kali. Tianqi tidak bisa melupakan betapa sulit dan menyakitkannya bagi teman muridnya untuk naik level. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengubah energi reinkarnasinya. Jalan peningkatan Ho Qinglin berbeda karena energi reinkarnasinya. Ho Qinglin balas tersenyum dengan acuh tak acuh. Saat itu, ketika kami berada di Fortune City, Diviner memberitahu kami seperti apa masa depannya. Namun, dia bukan peramal, dia hanya berlatih keterampilan mengatakan keberuntungan. Semuanya tergantung pada bakat dan kemauan kita. Namun, setelah berhasil membiarkan dunia kecil tetap hidup sudah membuktikan bahwa Diviner itu benar. Petik 2. Itu nasib kita. Aku bertanya-tanya bagaimana yang orang lain lakukan. Tianqi menghela nafas. Dunia besar dan dunia kecil sangat berbeda, terutama kota-kota raksasa itu. Kota-kota seperti itu tidak ada di dunia kecil. Tentu saja, mereka tidak menyesal. Jika mereka tinggal di dunia kecil selamanya, mereka akan berhenti berkembang. Semua orang harus baik-baik saja, gumam Ho Qinglin. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan membaca. Kanan. Tunggu sampai kita menjadi lebih kuat, kita akan kembali ke 9 kastil surgawi yang hebat dan kita akan melakukan apa yang diinginkan guru kita. Kita perlu membuat perubahan di dunia kecil. Petik 2. Ini akan terjadi cepat atau lambat. Guru kami, Lin Feng, dan yang lainnya tidak akan melupakan itu. Aku benar-benar bertanya-tanya seberapa kuatnya Lin Feng. Ho Qinglin tersenyum ketika dia ingat betapa kuatnya Lin Feng saat itu. Dia tidak sabar untuk melihatnya lagi. Bab 1754, Naga Iblis, Subscribe Penatua. Lin Feng pergi ke Istana Edik, tapi dia kesal karena setelah meninggalkan Aula Juara, dia kehilangan 1 poin di kartu championnya. Setelah mengalahkan Simu, kartunya telah menjadi level 10, dan sekarang kartunya berada di level 9. Dia bertanya-tanya siapa yang naik dalam daftar peringkat. Di lantai 2 Istana Edik, ada beberapa item berita yang sangat menarik. Lin Feng tiba di lantai 9 Istana Edik. Ada koran di mana-mana di dinding. Kota Suci, wilayah utara kolam iblis, ular iblis yang hampir abadi berubah menjadi naga banjir Pitch Black Demon dengan 9 cakar dan sekuat kaisar tingkat menengah. Setelah itu, ada perkenalan dari utara wilayah kolam iblis. Itu adalah tempat yang sunyi, bepergian ke sana sangat berbahaya karena ada banyak hewan yang tidak ingin berwujud manusia dan sangat kuat. Kadang-kadang, beberapa murid dari keluarga kaya atau klan kuno pergi ke sana untuk berlatih. Black Demon Flood Dragon, ulang Lin Feng. Dia melihat koran lain, tetapi berita terakhir ada di koran yang membahas tentang naga banjir iblis. Lin Feng sangat tertarik pada naga. Dia memiliki bayi naga di tubuhnya, dia harus mengangkatnya. Itu dia, pikir Lin Feng. Meskipun banyak mahasiswa Universitas Champion suka bepergian, banyak orang juga tetap tinggal di universitas. Mungkin beberapa orang sudah membaca berita dan pergi, tetapi bagaimanapun juga, selalu ada sesuatu yang baru di Edik Palace. Karena itu, Lin Feng tidak perlu khawatir. Dia memiliki akses ke semua berita terbaru. Lengxia, apa pendapatmu tentang itu? Tanya seseorang pada saat itu, menunjuk pada artikel tentang wilayah utara kolam iblis. Mereka tertarik pada hal yang sama dengan Lin Feng. Lengxia berjalan maju dan membaca artikel itu, lalu tersenyum. Tidak buruk, jika tidak ada yang lebih baik dari itu, mari kita pergi dan melihat. Petik 2. Teman Lengxia mengangguk dan mereka pergi. Lengxia, wilayah utara kolam iblis bukanlah tempat biasa, akan sulit bagi kita di sana. Kita bisa meminta beberapa teman di grup bintang untuk ikut bersama kita, jawab Lengxia. Menjadi anggota kelompok universitas bermanfaat. Mereka bisa pergi ke tempat berbahaya bersama untuk saling mendukung. Beberapa orang menghadapi kesulitan di Star Group, dan beberapa yang lain sedang bepergian. Tidak banyak orang yang bisa ikut dengan kami, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk pergi ke wilayah utara dari kolam iblis, kata orang pertama ketika mereka menuruni tangga. Klub Jichang juga tertarik pada tempat itu, pikir Lin Feng dengan cemberut. Dia telah melihat nama Lengxia di suatu tempat, dia adalah salah satu dari calon juara, siswa ke-6. Lin Feng tidak tahu dia adalah anggota klub Jichang sebelumnya, meskipun Lin Feng meninggalkan lantai 9 juga. Dia akan pergi ke wilayah utara kolam Demon sendirian, dia tidak bermaksud membawa Tantai dan Huang Fulong. Dia tidak ingin membawa teman-temannya ke tempat berbahaya. Setelah meninggalkan Edik Palace, Lin Feng menuju pintu keluar Universitas Champion. Saat Lin Feng hendak pergi, Ho Qinglin dan Tianqi keluar dari Champion Hall. Ho Qinglin telah mempelajari pembunuhan reinkarnasi Asura. Tianqi juga belajar keterampilan. Mereka tidak ingin belajar terlalu banyak. Pertama-tama mereka ingin mempelajari kedua mantra itu dengan benar. Saudaraku, kemana kita pergi sekarang? Istana Juara, atau? Tianqi bertanya pada Ho Qinglin. Champion Hall adalah tempat pertama yang mereka kunjungi setelah mengetahui tentang universitas.
Ayo pergi ke Edict Palace dulu. Tidak perlu terburu-buru, istana juara bisa menunggu, jawab Hou Qinglin. Tianqi tidak keberatan dan mereka menuju ke istana Edict. Bukankah mereka dua murid? Pada saat itu, di kejauhan, seseorang mengenali Hou Qinglin dan Tianqi. Memang, mereka sangat kuat. Mereka mengalahkan siswa ke-12. Sekarang, mereka yang ke-12 dan ke-13. Petik 2. Aku ingin tahu seberapa kuat mereka dibandingkan dengan dua siswa yang diterima 3 bulan lalu, terutama Putri Yuan. Dia mungkin akan menantang orang yang lebih kuat. Meskipun Hou Qinglin dan Tianqi mendengar orang-orang berbicara di sekitar mereka, mereka hanya mengabaikan mereka. 3 bulan sebelumnya, dua siswa yang sangat kuat telah bergabung dengan universitas. Jadi apa? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa salah satu dari mereka adalah teman mereka. Lin Feng mengambil perahu yang Kaisar Langit Duanmu berikan kepadanya dan bangkit ke udara. Universitas itu sangat besar. Dengan kapal itu, Lin Feng tidak perlu khawatir tentang apapun, itu sangat cepat. Wilayah utara kolam iblis secara alami di utara kota suci, itulah mengapa disebut wilayah utara. Bahkan dengan perahu Duanmu, Lin Feng akan membutuhkan waktu untuk sampai ke sana. Pada saat itu, Lin Feng ada di langit, dia bisa melihat wilayah rumput jeruk yang luas dan gersang. Area itu menjadi semakin terpencil saat dia bepergian. Akhirnya, tempat yang suram muncul di bidang penglihatannya, dan energi gelap pucat muncul. Itu tampak seperti energi iblis. Tidak heran tempat itu disebut wilayah utara kolam iblis. Lin Feng menyingkirkan perahunya dan perlahan-lahan turun dari langit. Ada binatang yang menakutkan di wilayah itu sehingga Lin Feng tidak ingin terbang, kalau tidak itu akan menarik perhatian mereka. Dia harus bijaksana. Kolam Demon. Lin Feng menatap tanah. Dia tidak mendarat di tanah, dia tinggal beberapa meter di atasnya dan melihat sekeliling. Binatang. Lin Feng menatap ke kejauhan dan merasakan beberapa binatang buas yang kuat. Suara gemuruh menyebar di udara, dan Lin Feng melihat makhluk raksasa itu adalah sapi besar. Lin Feng belum pernah melihat lembu seperti itu terlihat ganas dan memiliki 3 tanduk. Kinya juga luar biasa. Betapa cerobohnya, sapi itu berteriak padanya. Lalu, dia bergegas ke Lin Feng dengan kecepatan penuh. Lin Feng mengerutkan kening. Lembu itu adalah binatang kekaisaran, dan ketika dia melihat bahwa Lin Feng adalah seorang pembudidaya Zun, dia pikir Lin Feng ceroboh. Lin Feng melepaskan angin Qi, tapi pada saat itu, sinar cahaya yang menakutkan dan menyilaukan muncul. Cahaya pedang yang mengerikan melesat melintasi langit. Sapi itu merasakan energi yang menakutkan dan berteriak dengan marah. Sapi itu berbalik, iblis-iblis bergulung-gulung, dan naik ke langit. Memotong. Sebuah infinity lampu mematikan muncul di langit, Lin Feng mundur saat jeritan mengerikan muncul, dan lampu memotong sapi. Siluet muncul dan bergerak dengan kecepatan penuh, secepat kilat. Lampu pedang terus naik ke langit. Lebih banyak lampu pedang muncul dan memenggal sapi itu, yang jatuh dari langit menjadi 2 bagian. Tidak buruk, kata seseorang. Lembu itu jatuh dan orang itu mengambil mayatnya. Itu adalah wanita cantik, matanya bersinar seperti bintang. Dia langsing, dan memiliki hidung manis dan mulut yang manis. Dia tersenyum tipis, tampak rapuh, tetapi anehnya dia bisa membawa kepala lembu dengan 1 tangan. Apa teknik pedang yang kuat? Lin Feng menatap pemuda yang telah membunuh lembu itu. Dia tinggi dan anggun, dan kinya luar biasa. Selain kedua orang itu, ada seorang pria muda lain. Dia tampak elegan juga, dan mengenakan jubah emas. Sapi itu secara mengejutkan tidak memperhatikan salah satu dari mereka. Mereka benar-benar luar biasa. Seorang pembudidaya Zun, pemuda berjubah emas menatap Lin Feng dengan heran. Wanita itu hanya tersenyum dan bertanya, "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku hanya jalan-jalan," jawab Lin Feng hati-hati. "Nama aku adalah Yun Qingyan. Kami dari Universitas Champion. Kami datang ke sini untuk berlatih kultivasi. Tingkat kultivasi kamu rendah, kamu tidak boleh tinggal sendirian, kamu bisa tinggal bersama kami." Wanita muda itu tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng mengangguk setuju, dia tidak punya alasan untuk menolak. Yun Qingyan. Mata Lin Feng berbinar, dia telah melihat nama Yun Qingyan di suatu tempat di universitas. Tapi dia tidak ingat siapa dia. Dia memeriksa kesadarannya yang saleh, tetapi tidak menemukan apapun tentangnya. "Baiklah, ayo pergi," perintah Yun Qingyan dengan riang. Dia sangat sopan dan baik. "Apakah kamu datang untuk naga banjir iblis, juga?" Yun Qingyan bertanya pada Lin Feng. "Aku pernah mendengar bahwa naga banjir iblis telah muncul, kami datang ke sini untuk melihat, tetapi kita harus berhati-hati." Lin Feng merasakan bahwa dua pemuda itu tidak senang memilikinya bersama mereka, jadi Lin Feng tidak melakukannya. Terlalu banyak bicara. Memang banjir naga iblis muncul. Kami belajar tentang dia di Universitas Champion. Kami bukan satu-satunya di sini, ada juga beberapa pembudidaya kuat lainnya. Kamu belum berhasil menembus lapisan Huangqi dan secara mengejutkan kamu masih datang ke sini. Kamu cukup berani, kamu beruntung bertemu dengan kami, jika tidak, lembu itu akan membunuhmu. Yun Qingyan mencaci dia. Dia terdengar sangat bagus. Bab 1755, Minum Darah Naga, Subscribe Penatua. Lin Feng, Yun Qingyan, dan yang lainnya berjalan dan mengobrol pada saat yang sama.
Wanita muda itu berbeda dari banyak wanita yang Lin Feng temui, antusias dan bersahabat. Teman-temannya kedinginan dan terpisah. Mereka sama sekali tidak banyak bicara, tetapi mereka tidak agresif terhadap Lin Feng. Kadang-kadang, mereka bertukar kata dengan Yun Qingyan. Mereka berangsur-angsur berjalan ke kedalaman wilayah itu. Binatang buas lebih kuat dan lebih kuat, tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi, dan mereka semua menyembunyikan ki mereka. Mereka harus berhati-hati di sini. Seperti kata Yun Qingyan, ada banyak orang dari universitas di sini. Lin Feng melihat beberapa orang tetapi mereka tidak berbicara, mereka hanya mengambil cara yang berbeda. Mengaum. Raungan yang mengerikan muncul, dan suasananya bergetar sampai rumput bergerak. Iblis Ki naik ke langit. Seseorang lebih cepat dari kita. Yun Qingyan bersumpah, ekspresi wajahnya berubah dengan muram saat dia dipercepat. Kepala raksasa muncul di depan mereka, semuanya hitam. Itu adalah naga banjir, dan mengeluarkan angin yang berubah menjadi awan hitam yang sangat korosif dan menakutkan. Mengaum, mengaum. Lebih banyak makhluk raksasa muncul. Lin Feng dan yang lainnya mengerutkan kening saat langit menjadi lebih gelap. Membubarkan, kata Yun Qingyan. Kedua pemuda itu berlari ke samping dan naik ke udara. Lin Feng melakukan hal yang sama, melirik dia bisa melihat ribuan meter ke segala arah. Ada beberapa pria dan wanita muda, kebanyakan dari mereka berasal dari 4 universitas. Bagaimanapun, keempat universitas memiliki jaringan berita yang luas, sehingga mereka semua tahu tentang naga banjir. Terjebak di antara orang-orang itu adalah makhluk raksasa, panjangnya ratusan meter. Warnanya hitam pekat seperti meteorit. Matanya menakutkan, binatang buas menetes dari mereka. Di sekelilingnya ada penjaga naga. Di tanah, ada banyak naga mati, dan 2 manusia mati. Sungguh kekuatan fisik yang mengerikan. Seseorang mengutuk pada saat itu, menelan dan menarik wajah panjang. Cucun Qiu, kami harus mengandalkanmu di sini, kata salah satu dari mereka pada Cucun Qiu. Meskipun Cucun Qiu telah menjadi mahasiswa di Universitas Dewa Surgawi sebelumnya, dia sudah terkenal di sana karena dia sangat berbakat. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, ia telah menjadi kaisar tingkat menengah, kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Dia adalah naga normal dan dia berevolusi menjadi naga banjir, dia memiliki kemauan yang luar biasa dan dia sangat kuat. Mata Cucun Qiu berkedip. Pada saat itu, dia dikelilingi oleh energi berbahaya. Dia tidak bijaksana seperti dia kembali di kota kuno surgawi yang luas. Kalian semua ingin mati, geram naga itu dengan dingin. Dia tidak mengira orang akan datang dan mencoba membunuhnya setelah dia menjadi naga banjir, manusia sialan. Mati, beberapa suara siulan menyebar di udara, dan para naga melemparkan diri ke arah manusia. Kamu ingin mati, teriak Yun Qingyan dengan marah. Dia mengulurkan tangan putihnya yang ramping dan seberkas cahaya keemasan menerangi atmosfer. Itu seperti hujan emas. Beberapa jeritan mengerikan menyebar di udara. Naga itu terpotong oleh cahaya keemasan, tubuhnya penuh luka menganga. Dia hampir tidak bisa bernapas. Seberapa kuat, Lin Feng menghela nafas. Yun Qingyan adalah seorang kaisar tingkat menengah, energi kosmiknya menakutkan. Baginya, binatang kekaisaran tingkat rendah ini lemah. Kedua pemuda itu juga menakutkan. Salah satunya mengendalikan energi pedang, yang lain juga mengendalikan jenis energi kosmik emas. Lin Feng tidak melakukan apa-apa, dia hanya menonton. Cucun Qiu telah datang ke kota suci juga, Lin Feng memperhatikan. Namun, dia tidak terkejut. Naga kekaisaran tingkat rendah tidak dapat membunuh para pembudidaya yang luar biasa itu. Kerumunan membunuh naga dan kemudian mereka terus mengejar naga lainnya. Cucun Qiu dan yang lainnya sudah bertarung melawan naga lain, bumi dan langit bergetar hebat. Naga itu meraung dengan marah. Pegunungan meledak, Cucun Qiu akan naik ke langit. Serangannya ganas dan mematikan. Ses! Naga lain mendesis dan bergegas menuju Lin Feng, memamerkan taringnya. Lin Feng melompat ke depan tanpa rasa takut. Angin, dia melepaskan energi kosmik angin dan melaju dengan kecepatan penuh. Mati! Teriak Lin Feng dengan marah, Purple Lake Tank muncul, besar dan bergerak menuju naga ganas dengan kecepatan penuh. Sisik-sisik naga itu patah, tetapi tangki itu masih menabraknya. Darah menyembur keluar, dan tubuhnya pecah-pecah. Namun, Lin Feng terus bergerak seperti angin, dan segera mendarat di atas naga. 9 naga banjir meraung, terbang ke arah naga, dan memakannya. Bas! Lin Feng bergerak seperti angin, terbang menuju naga lain. Dia melompat, bumi dan langit bergetar lagi, dan naga itu tidak bisa menghalangi tank ungu Lin Feng. Dia membunuhnya dan kemudian roh naga Lin Feng memakannya lagi. Naga-naga itu berasal dari daerah ini. Mereka tidak menyukai manusia, mereka menikmati kedamaian dan ketenangan di sini. Mereka tidak terlalu kuat, mereka hanya berbakat. Namun, mereka masih berharga karena darah mereka sangat berharga. Mereka bisa berevolusi dan berubah menjadi naga banjir, makhluk yang bahkan lebih kuat. Iblis naga banjir memiliki darah naga, karena Lin Feng itu sangat berharga. Apa yang orang itu lakukan? Bertanya-tanya seseorang menonton Lin Feng. Anehnya, Lin Feng membunuh naga sendirian dan memakannya dengan rohnya, menakjubkan mereka. Lin Feng tampaknya tidak sekuat itu, tapi dia bisa dengan mudah membunuh naga banjir itu. Apakah itu Purple Lake Tank? Yun Qingyan tercengang ketika dia melihat Lin Feng.
Itu jelas Purple Lake Tank, tetapi versi yang lebih kuat darinya. Pria itu juga harus menjadi mahasiswa di Universitas Champion. Dia belum pernah mendengar tentang dia mungkin seorang siswa baru. Ledakan. Seekor naga mencabik-cabik kepala manusia dengan cakarnya, dan seorang pembudidaya kuat lainnya jatuh dari langit. Kerumunan terkejut. Berlatih kultivasi sebagai siswa tidak mudah, itu juga berbahaya. Naga-naga itu menakutkan, terutama setelah berubah menjadi naga banjir. Tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan Lin Feng. Dia terus membunuh naga, satu demi satu, dan meminum darah mereka. Ki iblisnya terbang ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan penuh, darahnya mulai mendidih, nyanyian naga menyebar di udara. Kerumunan terkejut, apakah orang ini memiliki darah naga? Pada saat itu, suara menakutkan menyebar di udara, seekor naga didorong pergi. Tubuhnya bahkan meledak. Sialan manusia, cakar Delek bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Lin Feng mengerutkan kening dan melepaskan energi iblis dalam gelombang. Aturan, Lin Feng bergerak seperti angin, dan bergerak maju tanpa lelah. Dia menghindari cakar dan meninju pinggang naga dengan keras. Potongan daging muncul saat sisiknya disua. Naga itu mencoba meraih Lin Feng dengan cakarnya, tetapi Lin Feng bergerak seperti angin lagi, serangan itu terlalu lambat dibandingkan dengan Lin Feng. Lin Feng, Chu Chun Qiu memperhatikan Lin Feng. Dia bertanya-tanya di universitas mana Lin Feng bergabung. Betapa berani, pikir kerumunan. Mereka tidak berpikir untuk menyerang naga seperti itu, karena naga terlalu berbahaya, terutama kekuatan fisik mereka. Slash, slash. Naga itu menghela napas dan bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Peluang. Yun Qingyan tidak berpikir bahwa Lin Feng begitu kuat. Lampu keemasan menyerbu suasana. Naga itu terus meraung. Lin Feng sudah menyerang beberapa kali, jika tubuh fisiknya tidak sekuat itu tidak akan bertahan dari serangan manusia ini. Lanjutkan dan serang dia di tempat dia terluka. Kata seseorang. Energi mengerikan bergerak menuju punggung naga, dan mengepakkan sayapnya. Lin Feng pindah kembali dan Purple Tank-nya dikombinasikan dengan energi iblis mengguncang atmosfer lagi. Pada saat yang sama, Lin Feng pindah ke belakang naga itu. Roh naga berkepala 9 membuka sayapnya dan memotong luka naga dengan cakar berdarah. Naga itu meraung marah dan memukuli sayapnya. Kerumunan bergerak menjauh. Lin Feng menggunakan rohnya untuk membelah punggung naga, berdiri di sana tampak seperti dewa. Bunuh dia, kata seseorang, menatap Lin Feng. Darah naga sangat berharga, dan Lin Feng mengambil semuanya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.